Di dalam SMA Kota Qing, seorang siswa bernama Yuki diumumkan memiliki nilai kebangkitan 0. Mendengar ini membuat Yuki tertegun dan tidak bisa bergerak. Anak laki-laki di dekatnya mulai berbisik bahwa dia ditinggalkan oleh dewa, sementara anak perempuan juga mempertanyakan mengapa orang seperti dia belajar di sekolah mereka. Tiba-tiba, dekan mengatakan Yuki ditakdirkan untuk tidak bangkit dan dia harus melindungi reputasi sekolah. Jadi dia dengan kasar memerintahkan Yuki untuk keluar dan ini membuat Yuki semakin terkejut. Dia kemudian berargumen bahwa tidak ada aturan yang mengharuskan siswa dengan nilai kebangkitan rendah untuk keluar. Tetapi sebelum dia bisa berkata lebih banyak, sebuah batu mengenai kepalanya. Dia buru-buru berbalik dan mulai bertanya siapa yang melakukannya, tetapi dia hanya melihat para perundung menyuruhnya pergi karena dia akan membawa sial. Segera, siswa lain mulai mengelilinginya dan menuntut pengeluarannya. Namun di tengah kekacauan, sebuah suara meminta semua orang untuk berhenti dan itu adalah seorang siswa bernama Lily. Dia juga menegur mereka karena tidak punya perasaan kepada seseorang yang telah belajar bersama mereka. Meski begitu, para perundung mencoba membujuknya untuk menghindari Yuki karena dia mungkin juga akan gagal untuk bangkit. Namun, Lily mengabaikan ancaman mereka dan mendekati Yuki. Dia juga mendesaknya untuk tidak menyerah karena tesnya mungkin salah dan nilai kebangkitan hanyalah sebuah panduan. Lagi pula, sejarah menunjukkan nilai tinggi gagal sementara nilai rendah diberkati, tetapi Yuki berkata dia tidak mempercayai dewa. 3.000 tahun yang lalu, monster muncul dan umat manusia mencoba menggunakan senjata nuklir pada mereka, tetapi mereka selamat dan menjadi lebih kuat. Di antara semua monster itu, lahirlah 4 raja binatang buas. Wilayah manusia dengan cepat ditaklukkan di bawah kepemimpinan mereka, dan peradaban mendekati kepunahan. Tetapi di puncak keputusasaan, 2 patung dewa turun dari langit. Sejak saat itu, manusia berdoa pada patung di mana nilai tinggi mendapatkan berkah sementara nilai rendah tetap biasa. Mereka yang memiliki 10 atau kurang disebut ditinggalkan oleh dewa, jadi Yuki menghela napas bahwa umat manusia masih bergantung pada dewa, kecuali dirinya. Dia kemudian memanggil sistemnya untuk memeriksa beberapa informasi. Saat dia melihat Lily, dia menyadari bahwa meskipun dia tidak memiliki kebangkitan, dia memiliki sebuah sistem. Dia kemudian mencoba memeriksa detail Lily, namun levelnya terkunci di luar wewenangnya. Meskipun begitu, dia mengerti bahwa dia adalah seorang transmigran dengan sistem dan akan naik level dengan membunuh monster. Dengan tekad itu, dia meninggalkan sekolah, bersumpah bahwa pada hari kebangkitan dalam 100 hari, dia akan membuat mereka tercengang. Karena dia juga percaya kekuatan tidak terletak pada dewa tetapi pada sistemnya, dia memanggilnya untuk mengungkapkan statusnya. Dia kemudian akhirnya melihat bahwa semua atributnya masih di level 1. Tetapi saat dia memeriksanya, dia menemukan bahwa dia bisa menjadi lebih kuat dengan mudah dengan membunuh monster, tidak seperti orang biasa yang terjebak oleh bakat yang lemah. Jadi mulai hari ini dan seterusnya, dia bersumpah untuk mulai grinding. Dia kemudian mengangkat tangannya dan menunjuk ke tanah sambil menyatakan bahwa dia akan mulai dari sana. Tetapi jari-jarinya sebenarnya ditujukan pada semut yang merayap di bawah. Satu semut memperhatikan ini dan mulai menganggapnya aneh. Tiba-tiba, sistem memperingatkan semut tidak memiliki level, dan membunuh satu semut hanya memberinya 0,1 XP. Oleh karena itu, sistem menyarankan efisiensi, dan dia mengakui membunuh mereka satu persatu membuang-buang waktu. Untungnya dia selalu membawa insektisida bersamanya. Dia kemudian menyemprot semut-semut itu dan mendapatkan 0,1 XP saat mereka mati. Saat dia tanpa ampun membasmi mereka, seorang lelaki tua dan seorang anak memperhatikan dari belakang. Melihat ini, anak itu bertanya apakah semut-semut itu akan membalas, dan kakeknya mengatakan kepadanya untuk tidak meniru perilaku seperti itu. Sementara itu, Yuki tiba-tiba berhenti ketika mendengar notifikasi dari sistem. Sistem mengatakan dia telah membunuh 100 semut dan membuka misi untuk membunuh 10.000 semut demi kekuatan super semut. Setelah mengetahui bahwa ada buku skill sebagai hadiah, dia buru-buru menerima misi tersebut. Namun, 1 jam kemudian, dia harus mengakui bahwa membunuh semut tidak hanya memakan waktu, tetapi juga melelahkan. Tanpa diduga, sistem memberi selamat kepadanya karena mencapai level 2 dan memberinya 2 poin atribut. Dia kemudian dengan cepat memeriksa jendela statusnya dan mempertimbangkan di mana akan mengalokasikannya. Tetapi karena hadiahnya adalah kekuatan super semut, dia beralasan itu pasti meningkatkan kekuatan, jadi dia memutuskan untuk menambahkan kedua poin ke atribut itu. Segera setelah itu, dia merasakan gelombang energi mengalir di tubuhnya saat kekuatannya naik ke level 3. Setelah itu, dia kembali membasmi semut sementara lelaki tua itu mengingatkan anak itu untuk menghindari orang seperti Yuki. Setelah penyemprotan tanpa henti, sistem akhirnya melaporkan 10.000 semut telah terbunuh,
Dia kemudian kagum misi telah berakhir dan dengan cepat melihat hadiah yang telah dia peroleh. Dia mendapatkan gelar musuh publik semut, jadi semut akan menyerangnya, namun kehilangan setengah kekuatan mereka. Dia lalu memeriksa kekuatan super semut dan melihat itu meningkatkan kekuatannya 10 kali lipat selama 3 menit dengan waktu jeda 2 jam. Tapi dia merasa gembira membayangkan skill itu akan mengubah pertarungan melawan lawan yang kuat menjadi menguntungkannya. Puas karena usahanya tidak sia-sia, dia memutuskan untuk mempelajari skill tersebut. Ketika dia menyentuh layar, gelombang energi mengalir darinya dan masuk ke dalam tubuhnya. Dia merasakan kekuatan itu berpindah ke dalam dirinya saat dia memejamkan mata. Sesaat kemudian, dia membukanya dan menyadari prosesnya sudah selesai. Dia kemudian mengesampingkan itu dan memilih untuk menguji skill tersebut pada pohon di dekatnya. Dia mengambil kuda-kuda bertarung dan mengumpulkan seluruh kekuatannya ke dalam tubuhnya. Mengangkat tinjunya, dia melancarkan pukulan yang kuat. Kekuatannya begitu dahsyat sehingga pohon itu terlempar. Setelah selesai, yang tersisa hanyalah batang pohon yang patah. Dia kemudian melihat tinjunya dan yakin pukulan seperti itu akan mengalahkan bahkan Mike Tyson. Keesokan harinya di sekolah, Yuki mendapati dirinya menjadi sasaran batu sekali lagi. Namun, sebelum batu itu mengenai kepalanya, dia dengan cepat mengelak dan menangkapnya dengan tangan kosong. Dia kemudian berbalik dengan marah untuk melihat siapa yang telah melemparnya. Perundung di dekatnya mencibir dan memperingatkan Yuki untuk pergi atau batu berikutnya akan mengenainya. Ketika Yuki tetap tidak bergerak, mereka menuntut untuk tahu apakah dia benar-benar berniat untuk tinggal. Yang mengejutkan mereka, dia perlahan mengangkat batu di tangannya. Lalu dia menghancurkannya dengan mudah dengan jari-jarinya, yang membuat para perundung tertegun. Dia juga menjatuhkan tasnya ke tanah dan bergegas menuju salah satu perundung. Tanpa ragu, dia meninju perut perundung itu dengan kekuatan yang sangat besar. Ekspresi perundung itu berubah karena kaget dan sakit. Bahkan saat itu, dia menolak untuk percaya Yuki memiliki kekuatan seperti itu karena dia ditinggalkan oleh dewa. Yuki kemudian dengan tenang menyatakan bahwa dia telah menahan diri dan menyuruh mereka untuk mengingat kata-katanya. Dia menyatakan bahwa dia akan menjadi seorang awakener terlebih dahulu. Yang kedua adalah dia tidak akan menunjukkan belas kasihan lain kali mereka memprovokasinya. Dengan itu, dia melanjutkan untuk menantang siapapun yang tidak puas untuk maju. Namun para perundung dengan cepat melarikan diri sementara Yuki mengambil tasnya. Saat dia bergumam bahwa mereka pengecut, Lily telah menyaksikan semuanya. Dia tertegun bahwa seseorang yang ditinggalkan oleh dewa memiliki kekuatan seperti itu sebelum bangkit. Kemudian di kelas, Yuki mendengarkan guru yang menginstruksikan semua orang untuk memperhatikan. Dia memberitahu mereka kota Qing diganggu oleh pria tanpa wajah dan mendesak mereka untuk tetap waspada. Dia juga memperingatkan mereka untuk tidak pergi sendirian sampai penegak hukum menghilangkan ancaman itu. Mendengar ini, Yuki teringat pria tanpa wajah adalah raksasa semen peringkat D yang membunuh mereka yang menatapnya. Selain itu, guru menekankan kelambatannya, tetapi memperingatkan mereka harus segera melaporkannya, dan para siswa mematuhinya. Namun Yuki menyadari bahaya meningkat, dan dia harus menjadi lebih kuat dengan cara lain. Malamnya di rumah, dia mengeluarkan pisau dan mulai menyembelih ayam putih yang memberinya 1 XP dari masing-masing. Saat dia memegang satu di tangannya, dia menyadari dia tidak punya uang untuk terus membelinya. Tiba-tiba, sistem memberitahunya bahwa dia membuka inventaris ruang setelah membunuh makhluk tempur. Selain itu, toko sistem juga telah terbuka. Dan terakhir, dia mengaktifkan sistem perdagangan emas yang menampilkan rasio perdagangan 1:100. Setelah melihat ini, dia melihat sistem mengungkapkan lebih banyak dengan setiap pembunuhan dan dengan cepat menukar emas dengan uang tunai. Dalam sekejap, 1 koin emas diubah menjadi uang tunai. Saat dia menatap uang itu, dia melihat bahwa hanya makhluk kuat yang menghasilkan cukup XP dan emas untuk diubah menjadi uang tunai. Dengan pemikiran ini, dia memutuskan untuk membeli lebih banyak ayam putih sebagai langkah selanjutnya menuju kekuatan. Keesokan harinya di pasar, dia menyerahkan uangnya dan menyatakan akan membeli semua ayam. Pemilik yang hendak menyembelih seekor ayam langsung berhenti saat melihat uang tunai itu. Yuki kemudian dengan senang hati mengambil ayam-ayam itu dan pergi. Dia berjalan ke gang yang sepi. Kemudian dia mengeluarkan pisaunya dan menargetkan ayam-ayam itu berikutnya. Tak lama kemudian dia mendapatkan beberapa poin 1 XP dari setiap pembunuhan. Sistem segera memberi selamat kepadanya karena naik ke level 3 dan menghadiahinya dengan 2 poin atribut. Meskipun puas, dia menyadari membunuh ayam hanya memberikan sedikit pertumbuhan sekarang, tetapi pikirannya terganggu oleh suara langkah kaki di belakangnya. Dia kemudian secara naluriah berbalik sambil memegang pisau dan seekor ayam mati.
Yang mengejutkannya, seorang gadis kecil berdiri di sana menatapnya. Penampilannya dengan cepat membuatnya takut dan menyebabkannya menangis. Dia kemudian berlari sambil memanggil ibunya dan menuduhnya sebagai orang mesum. Yuki jelas bingung dengan ini, tetapi ibu gadis itu muncul sambil memegang sapu dan menuntut untuk tahu siapa yang telah merundung putrinya. Dia kemudian buru-buru mencoba menjelaskan bahwa itu semua adalah kesalahpahaman, tetapi kemarahan ibu itu hanya meningkat. Dia mengangkat sapu dan memukulnya berulang kali, membuatnya berteriak ketakutan. Pada akhirnya, dia terbaring babak belur di tanah dan menyadari penyembelihan ayam di depan umum berisiko dan dia membutuhkan metode lain. Tiba-tiba, dia mendengar dua pria mengatakan para pekerja berhenti lagi di rumah jagal Queen. Seseorang menambahkan bahwa itu karena tukang dagingnya terluka, tetapi bisnis tetap berkembang bahkan dengan lebih sedikit pekerja. Mendengar ini membuat Yuki bertanya-tanya, mengapa dia tidak memikirkan rumah jagal lebih awal. Dia kemudian menunjukkan dirinya kepada kedua pria itu, tetapi dia masih memegang pisaunya saat dia bertanya apakah dia bisa menanyakan sesuatu. Penampilannya mengejutkan mereka dan mereka berteriak panik. Keduanya juga akhirnya lari sambil berteriak ada hantu. Melihat ini, dia melempar pisaunya ke samping dan menjelaskan bahwa dia hanya ingin bertanya apakah rumah jagal membutuhkan pekerja. Kemudian di rumah jagal, Yuki menyerahkan CV-nya untuk melamar pekerjaan. Saat bos meninjaunya, dia teringat mendengar tukang daging sebelumnya mengundurkan diri setelah melukai tangannya. Tetapi bos menjawab bahwa usahanya hanyalah bisnis kecil. Yuki kemudian dengan cepat menjelaskan bahwa dia tidak ingin gaji dan hanya kesepakatan bisnis. Mendengar hal ini, bos langsung memikirkan uang. Yuki melanjutkan dengan mengatakan bahwa dia telah membeli ternak dalam jumlah besar untuk persiapan kebangkitan. Namun bos mempertanyakan bagaimana mungkin dia bisa makan sebanyak itu sendirian. Dia kemudian mengatakan dia punya banyak teman sekelas dan berjanji tidak ada satu sen pun yang akan terbuang sia-sia. Namun, dia juga punya satu permintaan. Bos menjadi penasaran dan bertanya apa itu. Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa dia ingin menangani penyembelihan secara pribadi untuk melatih keberaniannya. Segera setelah itu, dia mulai menyembelih ayam dan mendapatkan 1 XP dari masing-masing. Dia juga merasa puas setelah melihat ini sebagai cara yang efisien untuk naik level. Selain itu, dia teringat bahwa hewan yang lebih besar kemungkinan akan memberikan lebih banyak XP, jadi pandangannya beralih ke seekor sapi yang sedang makan dengan tenang di dekatnya. Dia tersenyum tipis padanya dan beralasan itu adalah tugasnya dan jalannya menuju kekuasaan. Tetapi sapi itu merasakan sesuatu yang tidak biasa dan tiba-tiba melompat menjauh. Melihatnya mencoba melarikan diri, Yuki terkejut sesaat, namun dia dengan cepat mengingatkannya bahwa sapi itu akan tetap dibunuh olehnya. Jadi dia melanjutkan untuk mengejarnya dengan pisau di tangan dan mendesaknya untuk berhenti. Sapi itu berhasil bergegas menuju pintu keluar, tetapi ia menyadari ada sesuatu yang salah dan tiba-tiba berhenti. Saat melihat ke atas, ia melihat dinding tinggi di sekitarnya dan mulai berkeringat gugup. Yuki melihat ini dan menyatakan bahwa sapi itu tidak bisa lari lagi. Dia kemudian dengan cepat menutup jarak dengan melompat ke depan dan dengan gerakan pisaunya yang tegas, dia mengakhiri hidupnya. Sapi itu kemudian segera ambruk tak bernyawa ke tanah, sementara Yuki berdiri di atasnya dan bergumam bahwa bahkan seekor sapi pun berani melawan tekadnya. Tetapi pikiran tentang betapa efektifnya metode ini membuatnya tertawa gembira. Tiba-tiba, sistem memberitahunya tentang 30 XP dan data sapi yang mengonfirmasi makhluk yang lebih tangguh membuatnya maju dengan cepat. Saat itu, bos datang dan mengagumi dengan getir bahwa Yuki tampaknya ditakdirkan untuk menjadi tukang daging. Namun, ekspresi Yuki tiba-tiba berubah ketika dia mendengar suara geraman di dekatnya. Dia menoleh ke bos untuk mengetahui apa itu, dan dia diberitahu itu adalah seekor binatang buas yang juga diungkapkan oleh bos bahwa itu adalah serigala bermata satu. Mendengar ini membuat Yuki semakin bersemangat dengan kehadiran binatang itu dan meminta untuk melihatnya. Setelah itu, bos membawanya ke kandang binatang itu. Yuki akhirnya melihat serigala bermata 1 level 10 dengan kemampuan tempur 120. Dia juga merasakan kekuatannya meskipun terluka, dan sistem mengonfirmasi kecepatannya berarti korbannya tidak akan pernah bisa melarikan diri. Melihat ketegangan Yuki, bos menjelaskan kerabatnya telah menangkapnya dan dagingnya dijual mahal karena nutrisinya. Yuki mendengar ini dan dengan cepat menyadari membunuhnya akan menghasilkan XP yang signifikan. Jadi dia memberitahu bos bahwa seorang teman sekelas ingin membeli binatang itu untuk hari kebangkitan dan menanyakan harganya. Bos kemudian menjawab bahwa harganya setidaknya 50.000. Yuki mulai berkeringat mendengar ini karena dia tidak punya uang sebanyak itu.
Namun, jika dia membunuh serigala itu sendiri, dia akan mendapatkan XP dan emas untuk diubah menjadi uang tunai. Jadi dia menyarankan kepada bos bahwa melawannya bisa membantunya melatih keberaniannya, tetapi bos memperingatkannya agar tidak memiliki ide nekat karena binatang itu mematikan. Namun Yuki hanya tersenyum dan meyakinkannya bahwa dia telah bersiap untuk situasi seperti itu. Bagaimanapun, pedang pembunuh babinya yang membawa 10 poin kekuatan serangan adalah kartu trufnya. Dan dengan tambahan skillnya, dia yakin bisa mengalahkan serigala dan naik level. Pada saat itu, serigala mulai gelisah dan dengan kasar menarik rantainya. Dengan ledakan kekuatan tiba-tiba, ia melepaskan diri dan menerjang ke arah Yuki. Namun Yuki percaya waktunya sempurna, jadi dia dengan cepat mengaktifkan skill kekuatan supernya. Melihat ini terjadi, bos yang waspada berteriak agar dia berhati-hati, tetapi serigala sudah menyerang dengan ganas dan Yuki menghadapinya secara langsung. Dia berhasil menusukkan pisaunya dalam-dalam ke tubuh binatang itu dan memaksanya roboh ke tanah. Setelah keberhasilan ini, Yuki menoleh ke arah bos dan berkata bahwa dia tampaknya lebih berani dari yang diharapkan. Bos menatap serigala yang jatuh dan bingung karena Yuki telah membunuhnya hanya dengan sebilah pisau. Terkesan, bos memanggilnya tukang daging alami dan setuju untuk membiarkannya bekerja paruh waktu. Sistem juga memberitahu Yuki bahwa dia naik level 2 kali dan mendapatkan 5 poin yang membuatnya senang. Selain itu, dia mendapatkan sebuah peralatan yang dikenal sebagai cakar serigala. Itu memberikan 50 poin serangan, tetapi membutuhkan level 10 untuk digunakan. Menyadari bahwa dia baru level 5, dia mengerti bahwa dia tidak akan bisa memakainya untuk saat ini. Tiba-tiba, bos menekankan bahwa serigala itu sekarang miliknya dan menyelesaikan kesepakatan 50.000. Yuki membayar dengan cepat dan meminta untuk diberitahu tentang penangkapan binatang di masa depan yang disetujui oleh bos. Keesokan harinya di sekolah, Yuki dengan santai membayangkan betapa megahnya makanannya dengan seluruh serigala itu. Tiba-tiba, guru berbicara tentang ahli bela diri dan apoteker. Dia mengatakan mereka ada untuk mendukung para awakener, di mana ahli bela diri bertanggung jawab atas pertempuran, sementara apoteker berspesialisasi dalam penyembuhan. Namun pikiran Yuki melayang ke peralatan toko yang tidak mampu dia beli. Jadi dia merasa terjebak karena tahu hanya dengan membunuh binatang buas sebagai tukang daging, dia bisa mendapatkan uang dan XP. Tetapi tiba-tiba, seseorang menepuk bahunya, membuatnya berbalik dengan cepat. Dia terkejut saat Lily mendesaknya untuk menulis dan bersikeras bahwa pelajaran itu penting bagi para awakener. Sebagai tanggapan, dia dengan percaya diri meyakinkannya bahwa dia pasti akan bangkit. Namun, Lily bertanya-tanya dari mana datangnya kepercayaan dirinya. Pada saat itu, sepotong kapur terbang melintasi ruangan dan mengenai dahinya. Guru kemudian dengan tegas memerintahkannya untuk berhenti berbicara selama pelajaran. Setelah beberapa waktu, pelajaran akhirnya berakhir dan Yuki berjalan keluar sendirian, tetapi Lily memperhatikan sosoknya yang menjauh dengan ekspresi yang rumit. Mengingat keadaannya yang tidak fokus, dia merasa wajib untuk mendukungnya sebagai ketua kelas. Jadi sore itu, dia memutuskan untuk mengikutinya dalam perjalanan pulang. Dia melihatnya berjalan dengan ceria dan bertanya-tanya apakah dia terlalu memikirkan situasinya. Setelah beberapa saat, dia sampai di tujuannya. Dia memperhatikan tempat itu dan merasakan kecurigaan. Meskipun begitu, dia mendekatinya dan mendorong pintu hingga terbuka. Saat pintu perlahan terbuka, dia merasakan gelombang kegugupan. Pemandangan di hadapannya membuat matanya membelalak kaget dan dia pingsan di tempat setelah menyaksikannya. Tidak lama kemudian, dia perlahan sadar kembali. Saat penglihatannya menjadi jelas, dia melihat sosok manusia berdiri di dekatnya, tetapi wajahnya tiba-tiba memerah saat dia merasakan sebuah tangan menekan bagian depan dadanya. Kaget dan malu, dia langsung menampar Yuki dan memanggilnya mesum. Kekuatan pukulannya membuatnya terhuyung-huyung ke tanah saat dia dengan cepat menjelaskan bahwa itu hanya dirinya. Begitu dia menyadarinya, dia dengan marah menuntut untuk tahu apa yang telah coba dia lakukan. Yuki menjawab dengan marah bahwa dia telah mengganggu penyembelihan babinya dan membuatnya berlumuran darah. Mendengar ini, dia akhirnya memperhatikan babi mati yang tergeletak di dekatnya. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia hanya terkejut karena dia pingsan dan menekan dadanya untuk membantunya bernapas. Namun kata-katanya hanya membuatnya semakin tersipu, dan dia mendesaknya untuk berhenti karena tidak ada yang menduga dia akan menyembelih babi. Setelah itu dia bertanya mengapa dia datang ke sana untuk menyembelih babi. Yuki menjelaskan kemiskinannya memaksanya menjadi tukang jagal paruh waktu, lalu dengan lembut bertanya mengapa dia mengikutinya. Dia mencoba menjawab tetapi berhenti setelah menyadari dia tidak bisa mengakui bahwa dia khawatir. Jadi dia berbicara tentang perjalanan museum sekolah dan mendesaknya untuk datang.
Mendengar ini, dia merenungkan waktunya di dunia ini, dan tahu dia harus mempelajari sejarahnya. Dia kemudian menepuk dadanya dan meyakinkannya bahwa dia pasti akan pergi. Dia merasa puas dengan ini dan berbalik untuk pergi. Namun sebelum melangkah keluar, dia menatapnya dengan tajam dan memperingatkannya untuk tidak menyebutkan apa yang terjadi hari itu. Sebagai tanggapan, dia dengan gugup setuju. Dia kemudian buru-buru menutup pintu dengan paksa, membuatnya tertegun sejenak. Setelah berjalan beberapa langkah, dia tiba-tiba berhenti dan berjongkok setelah menyadari betapa memalukan tindakannya. Keesokan harinya, di dalam bus, guru menjelaskan kunjungan museum akan membahas asal-usul monster dan sejarah para Awakener. Setelah mendengar ini, para siswa memuji Paus dan Dewi bela diri karena telah menyelamatkan umat manusia. Lily juga mengangguk setuju dan Yuki memperhatikan ekspresinya. Jadi dia dengan penasaran bertanya apakah dia mengagumi Dewi bela diri wanita. Sebagai tanggapan, dia langsung mengakui bahwa memang begitu. Dia juga mengatakan dia bercita-cita menjadi seperti sang dewi, mampu membunuh monster dan melindungi umat manusia. Ini membuatnya bertanya-tanya tentang pemahamannya tentang dewa, dan dia menjelaskan mereka meninggalkan jejak seperti memberdayakan manusia sebagai Awakener. Setelah mendengarnya, dia berkata dia punya pertanyaan dan mencatat bahwa patung dewa yang tak terhitung jumlahnya telah muncul di seluruh dunia. Dan meskipun 9 kota itu luas, kota mereka sendiri adalah satu-satunya yang tidak memiliki patung. Lily menjawab dengan tegas bahwa jika dia belajar dengan benar, dia tidak akan bertanya hal bodoh seperti itu. Namun, dia menjelaskan bahwa 2 patung pertama turun berabad-abad yang lalu dan banyak yang menyusul. Kecuali 1 patung yang tidak berubah, semua patung lainnya menciptakan Awakener, tetapi dia mengakui dia tidak tahu mengapa kota mereka yang luas tidak memiliki patung, yang membuatnya dijuluki tanah yang ditinggalkan dewa. Terkejut dengan ini, Yuki merasa realitas dunia ini terlalu berbeda dari dunianya sebelumnya dan aneh, tetapi pikirannya terputus ketika guru mengumumkan kedatangan mereka di museum. Begitu di dalam, guru memerintahkan untuk diam dan memperhatikan pameran dengan saksama. Saat mereka berjalan melewati pajangan, Lily menatap Dewi bela diri dengan kekaguman. Yuki kemudian berkomentar bahwa jarang sekali melihat ketua kelas yang tenang mengagumi seseorang begitu dalam. Sebagai tanggapan, dia bersikeras bahwa sang dewi adalah sosok yang luar biasa, membuat Raja Monster menandatangani gencatan senjata dengan Paus. Tetapi suasana tiba-tiba menjadi tegang ketika seseorang muncul di belakang mereka. Yuki segera merasakan aura tak menyenangkan, jadi dia menarik Lily lebih dekat, tetapi Lily memperingatkannya untuk tidak bertindak dengan cara yang dapat menyebabkan kesalahpahaman. Meskipun begitu, dia mengabaikan protesnya dan melindunginya sambil mendesaknya untuk berhati-hati. Dia juga memberitahunya bahwa sosok misterius itu memberinya perasaan tidak nyaman. Orang-orang lain di dekatnya segera memperhatikan individu jangkung yang berdiri tak bergerak. Sosok itu tetap diam sampai jubahnya terlepas. Kemudian ia menampakkan tubuh aneh tanpa wajah. Melihat ini, Lily gemetar saat dia mengenalinya sebagai manusia tanpa wajah. Makhluk itu segera mengeluarkan pekikan melengking yang mengejutkan semua orang. Ia bahkan mulai mengamuk di seluruh museum. Jadi Yuki mengangkat Lily sambil bergumam bahwa mulut menganga manusia tanpa wajah itu masih merupakan sebuah ciri. Kepanikan juga menyebar saat para siswa berusaha memahami bagaimana seekor monster bisa muncul di dalam museum. Sementara itu, Yuki membawa Lily ke tempat aman dan menyuruhnya membantu Guru Will mengevakuasi sementara dia menghadapi monster itu. Namun dia pikir Yuki sudah gila karena dia bukan tandingan manusia tanpa wajah. Meskipun begitu, dia meyakinkannya bahwa dia bisa menanganinya. Tiba-tiba, Guru Will datang mendesak Lily untuk pergi tetapi dia menjelaskan Yuki masih di dalam. Namun ketika guru bertanya di mana dia menyadari bahwa dia sudah menghilang. Sementara itu, Yuki yang sekarang level 5 dengan percaya diri menyerbu ke arah monster itu. Dia kemudian melihat manusia tanpa wajah itu mencengkeram seorang siswa. Jadi dia pertama-tama memeriksa status makhluk itu dan menemukan itu level 7 dengan kecerdasan rendah tetapi pertahanan tinggi. Dia merasa dirinya lebih cepat dan lebih terampil, jadi dia yakin itu tidak akan sulit. Oleh karena itu, dia mulai berputar di sekitar monster itu untuk mengalihkan perhatiannya. Kemudian dia mendarat di dekatnya dan membuatnya semakin bingung. Setelah itu, dia sengaja menarik perhatiannya dan diam-diam berencana untuk memancingnya pergi agar orang-orang yang tersisa bisa melarikan diri. Pada saat itu, monster itu memperhatikannya dan mengeluarkan jeritan keras. Kemudian ia melemparkan sebongkah batu ke arahnya.
Melihat ini, Yuki terkejut dengan kecepatannya, tetapi dia nyaris berhasil menghindar tepat waktu saat batu itu malah menabrak dinding. Dia juga mulai bertanya-tanya bagaimana ia bisa menggunakan serangan jarak jauh padahal seharusnya tidak memiliki kecerdasan. Dan saat dia melihat lubang menganga di dinding, dia bergumam takjub pada kekuatan monster itu. Tetapi pada saat itu, dia tiba-tiba menyadari bahwa ruangan di belakangnya adalah toilet wanita. Dia langsung dituduh sebagai orang mesum, jadi dia menjelaskan itu tidak disengaja. Melanjutkan, dia mengalihkan perhatiannya kembali ke monster itu. Dia melihatnya mengangkat potongan lantai yang lebih besar dan menyadari dia tidak bisa lagi menyembunyikan kekuatannya. Jadi saat batu besar itu terbang ke arahnya, dia akhirnya mengaktifkan kekuatan besarnya. Keterampilan itu melonjak ke dalam tinjunya dengan kekuatan luar biasa. Dan dengan satu pukulan, dia menghancurkan batu itu menjadi berkeping-keping. Kemudian semuanya berserakan melewatinya. Setelah itu, dia mengangkat tinjunya lagi dan menghantamkannya ke wajah monster itu dengan kekuatan yang luar biasa. Benturan itu membuat makhluk itu terbang dan akhirnya menabrak dinding di dekatnya. Sebelum jatuh lemas ke tanah, Yuki kemudian menyaksikan dinding perlahan-lahan runtuh di atas tubuhnya. Kemudian dia mulai bertanya-tanya apakah akhirnya monster itu mati. Namun, monster itu segera bangkit dari puing-puing. Yuki sudah menduga ini, tahu dia harus menembus pertahanan tingginya untuk menang. Oleh karena itu, dia segera memerintahkan sistem untuk membuka toko untuk membeli senjata. Sistem kemudian menampilkan item yang tersedia. Pedang Azur berharga 200 emas untuk 50 serangan di level 10, tetapi pedang abadi memberikan 60 serangan seharga 500. Terhalang oleh persyaratan level, dia mengambil senjata tanpa batasan. Pada saat yang sama, dia mulai melihat sekelilingnya. Dan setelah memastikan tidak ada yang akan mengetahui rahasianya, dia membeli pedang abadi. Setelah memperolehnya, dia mengangkat pedang dan melepaskan tebasan abadi ke monster itu. Makhluk itu mencoba membalas, tetapi Yuki bergerak cepat dan menyerangnya dengan kekuatan luar biasa. Kali ini, dia merasakan pertahanannya akhirnya hancur, jadi dia segera mengaktifkan kekuatan besar sekali lagi. Kemudian dia memberikan pukulan telak dengan tinjunya. Tubuh monster itu dengan cepat hancur dan meledak menjadi serpihan sementara sisa-sisanya tersebar di udara sebelum jatuh ke tanah. Pada saat itu, suara lili bergema di seluruh museum saat dia memanggil Yuki. Dia segera tiba bersama pihak berwenang dan bertanya di mana manusia tanpa wajah itu. Sebagai tanggapan, Yuki dengan tenang memberitahunya bahwa itu sekarang ada di mana-mana di ruang pameran. Tiba-tiba, sistem memberitahunya bahwa dia telah mencapai level 6 dan monster biasa tidak lagi cukup. Tetapi tak lama setelah itu, pihak berwenang bertanya kepadanya apakah dia telah mengalahkan monster itu sendirian. Dia menjawab dengan santai bahwa itu tidak sulit. Mendengar ini, petugas menyuruhnya kembali ke sekolah sementara mereka menyelidiki tempat kejadian. Tetapi saat Yuki pergi, dia bergumam bahwa bahkan tanpa dibangkitkan, kekuatannya menyaingi para seniman bela diri. Kemudian di sekolah, kepala sekolah Zen dengan bangga mengumumkan siswa mereka telah menghadapi manusia tanpa wajah sendirian. Yuki masih mengklarifikasi bahwa dia hanya sedikit lebih kuat. Namun, seseorang mencatat bahwa tangan kosong saja tidak bisa menghancurkan manusia tanpa wajah. Kepala sekolah kemudian memperkenalkan Yuki kepada pemimpin tim ketiga penegak hukum, dan pria yang duduk di depan mereka adalah pemimpin tim Shane. Melihat tatapan serius Shane, Zen memperingatkannya untuk tidak menakuti Yuki yang merupakan harapan sekolah mereka, tetapi Shane bersikeras tugasnya sebagai petugas adalah untuk memahami apa yang sedang terjadi. Mengetahui itu, Yuki menceritakan bahwa manusia tanpa wajah itu bertingkah aneh. Ini segera menarik minat Shane dan dia bertanya tentang itu. Jadi Yuki menjelaskan bahwa manusia tanpa wajah biasanya bergerak sendiri, namun yang ini muncul di museum yang ramai. Setelah mendengar ini, Shane berdiri dan bertanya apakah ada hal lain. Yuki melanjutkan menjelaskan bahwa monster itu bergerak di aula seolah-olah mencari sesuatu. Shane dengan cepat menghela napas setelah mendengar ini dan berterima kasih atas kerjasamanya. Ketika Shane mengulurkan tangannya, Yuki menerima jabat tangan itu dengan rendah hati. Namun, dia segera melebarkan matanya karena terkejut dengan kekuatan cengkeraman Shane. Dia juga menyadari bahwa Shane mungkin sedang menguji kekuatannya. Jadi Yuki mengencangkan cengkeramannya sebagai balasan untuk juga memeriksa kekuatan Shane. Pada saat yang sama, Shane melihat wajah Yuki yang tenang dan bertanya-tanya apakah dia menyembunyikan kekuatan alami atau sebuah rahasia. Sementara itu, Yuki dikejutkan oleh kekuatan kebangkitan Shane jauh melampaui kekuatan orang biasa, tetapi percakapan mereka terputus saat rekan Shane bergegas masuk mencarinya. Shane kemudian dengan cepat menoleh ke pria itu untuk bertanya ada apa.
Sebagai tanggapan, pria itu melaporkan bahwa ada dokumen yang memerlukan perhatian segera darinya. Shane kemudian dengan cepat melepaskan tangan Yuki setelah mengetahui hal ini. Setelah ini, dia mendesak Yuki untuk pergi, dan Yuki agak kesal dengan ini. Setelah Yuki pergi, Shane mulai meninjau dokumen dan terlihat terkejut. Karena itu, dia tidak bisa tidak memberitahu yang lain bahwa masalah akan datang. Malam harinya, Yuki menyiapkan pesta untuk dirinya sendiri. Saat dia menatap makanan itu, dia merasa hotpot adalah salah satu momen paling bahagia dalam hidup, terutama ketika itu termasuk daging monster buas, dan dia dengan cepat memasukkan seiris ke dalam mulutnya. Ekspresinya kemudian langsung berbinar gembira karena daging itu mahal karena suatu alasan, tetapi pemberitahuan mendadak dari sistem mengungkapkan makanannya telah meningkatkan kekuatan dan pertahanan. Setelah mengetahui ini, dia terus makan dengan antusias dan terus mendapatkan lebih banyak poin. Setelah itu, dia memutuskan untuk memeriksa apa yang dia dapatkan hari ini dan masuk ke kamarnya. Ketika dia membuka inventarisnya, dia tertegun dengan apa yang dilihatnya. Ramuan kecil memulihkan 100 kesehatan dalam 5 menit, sedangkan ramuan besar memulihkannya secara instan. Dia melihat ramuan itu meningkatkan daya tahannya, meskipun dia tidak mengerti efeknya. Jadi dia memutuskan untuk menggunakan ramuan kecil terlebih dahulu untuk mengujinya. Hampir seketika, dia merasakan arus hangat bergerak di dalam tubuhnya. Namun, fokusnya terpecah ketika dia mendengar suara di luar. Dia kemudian dengan hati-hati mendekati pintu dan mengintip melalui celah. Di sana dia melihat seseorang duduk di meja makannya, dan tanpa ragu-ragu dia menendang orang itu sambil menuntut untuk mengetahui identitas dan tujuan mereka. Tetapi ekspresi garangnya lenyap sedetik kemudian ketika dia mengenali orang itu. Sebelum serangannya mendarat, dia menyadari itu adalah Lily. Pada saat yang sama, Lily melihat tindakannya dan menjadi marah. Dia menamparnya tanpa ragu-ragu dan memarahinya dengan keras. Setelah itu, dia berkata dia tidak menduganya dan bertanya mengapa dia tidak mengetuk pintu. Dia terus makan dan berkata dia tidak pernah mengunci pintu dan daging monster itu terlalu menggoda. Jadi dia bertanya di mana dia mendapatkan daging itu dan dia bilang dia membelinya dari rumah jagal. Mengesampingkan itu, dia bertanya mengapa dia datang menemuinya. Lily kemudian meletakkan makanannya dan menjadi serius. Dia mengatakan kunjungannya adalah tentang manusia tanpa wajah karena ketika dia menghancurkannya, dia melihat cahaya hijau berhenti. Ini membuatnya curiga bahwa monster itu tidak sendirian, tetapi dikendalikan. Kata-katanya kemudian membuatnya bertanya-tanya apakah manusia tanpa wajah itu benar-benar dikendalikan. Dia mengkonfirmasi kecurigaannya dengan mengutip kode monster 399 yang bisa mengendalikan orang lain. Namun, dia segera menyadari bahwa dia hampir tidak mendengarkan dan lebih fokus pada makan. Jadi dia berteriak padanya untuk memperhatikan, tetapi dia menjawab semuanya baik-baik saja sekarang. Ini mendorongnya untuk bertanya apa yang dia maksud dengan itu. Dia bilang dia mengerti kekhawatirannya, tetapi pihak berwenang yang seharusnya menyelidiki. Dia menambahkan penegak hukum datang dengan cepat bersama pemimpin mereka yang menunjukkan situasinya tidak sederhana. Tetapi dia bertanya-tanya mengapa manusia tanpa wajah itu berani muncul di museum. Mendengar ini, Lily tiba-tiba sepertinya teringat sesuatu. Dia bergumam bahwa itu mungkin terkait dengan insiden itu. Yuki bingung dengan ini dan bertanya apa maksudnya. Dia kemudian menjelaskan itu terkait dengan Museum Qing dengan sejarah tragisnya. Dahulu kala, seekor kadal lemah kehilangan ekornya karena kemalangan. Ketika merangkak ke danau, ia terkejut melihat tubuhnya telah berubah menjadi hitam. Seiring waktu, tubuhnya tumbuh lebih besar dan para tetangga menjadi mangsanya. Ia memperoleh kecerdasan dan kekuatan, sementara kabut hitamnya membuat semua makhluk gemetar. Setelah ribuan tahun bertarung, ia menjadi raja monster di wilayah itu. Namun ia ingin menjadi lebih kuat dan merasakan aura yang jauh lebih besar di kejauhan. Tertarik oleh kehadiran itu, ia pergi ke kota dan percaya melahap manusia akan membuatnya lebih kuat. Ia bangkit menjadi raja monster, tetapi kemudian Paus bertindak. Raja monster itu dikalahkan ketika Paus memasang sebuah susunan dan menyegel mayatnya di bawah kota. Kota Qing kemudian dibangun di atas tanah tandus medan perang itu. Setelah mendengar cerita ini, Yuki bertanya-tanya apakah insiden baru-baru ini terkait dengan Raja Monster yang jatuh. Lily menjawab tidak ada cukup informasi, tetapi kehadiran pemimpin membuktikan itu serius. Yuki kemudian menjadi frustrasi karena dia sudah menghadapi ancaman yang terkait dengan bos. Tiba-tiba, Lily memutuskan untuk pergi sambil berterima kasih karena telah menghilangkan keraguannya dan untuk makanannya. Dia juga mengingatkannya untuk berhati-hati di masa depan dan dia memutuskan untuk menemaninya keluar.
Keesokan harinya di sekolah, guru Will berkata, manusia tanpa wajah itu sudah pergi, jadi tidak perlu panik. Namun, seorang siswa bertanya, apakah 13 manusia tanpa wajah benar-benar tertangkap, yang menarik perhatian Yuki. Will mengkonfirmasi manusia tanpa wajah itu aktif dan menyuruh semua orang untuk tinggal di rumah, tetapi Yuki menyadari monster yang terinfeksi meningkat, meskipun masih bisa dikelola. Meski begitu, Yuki tahu dia tidak bisa menyerahkan segalanya kepada pemimpin, dan dia akan membutuhkan kekuatan yang lebih besar. Tiba-tiba, Will mengumumkan bahwa utusan Jiang akan berkunjung besok, dan semua orang harus tampil dengan baik. Berita itu langsung membuat para gadis bersemangat yang merasa beruntung bisa menyaksikan utusan itu secara langsung. Sementara itu, para anak laki-laki tercengang bahwa sekolah menengah mereka telah mendapatkan keunggulan seperti itu. Namun Lily berpikir situasinya serius karena utusan Shan berada di peringkat 3 besar di Tiongkok. Mendengar ini membuat Yuki merasa tidak nyaman juga, tetapi sistem memotongnya dan memberitahunya bahwa dia bisa mengubah profesi di level 10. Dia berpikir level 10 berarti peningkatan besar, tetapi ternak memberikan terlalu sedikit pengalaman, jadi dia membutuhkan cara lain. Kemudian setelah kelas berakhir, dia menerima telepon, tetapi beberapa siswa mengejeknya karena nada deringnya yang tidak modis. Dia kemudian memutuskan untuk mengabaikan mereka dan menjawab telepon itu. Di ujung lain, bos memberitahunya bahwa dia telah memperoleh monster langka. Yuki segera bertanya jenis apa itu setelah mendengar ini. Bos menjawab bahwa itu adalah griffin berkepala 3, yang merupakan makhluk yang sangat langka. Yuki dengan cepat teringat bahwa itu berperingkat tinggi dan bertanya dari mana asalnya. Bos mengatakan seorang teman menangkap 3, lalu memberi harga jantan 800.000 dan betina 500.000. Yuki langsung setuju, dan bos mengingatkannya untuk membawa uang ketika dia datang. Setelah mengakhiri panggilan, dia merasa frustrasi karena dia masih akan kekurangan 500.000. Tetapi sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, seseorang meraih bahunya. Dia berbalik dan melihat Lily yang dengan cepat bertanya kapan dia akan berhenti terganggu. Dia mengaku kekurangan uang dan meminta pekerjaan, yang mana dia bertanya apakah dia benar-benar membutuhkan. Sebagai tanggapan, dia mengangguk berulang kali setelah Lily memberitahunya bahwa dia bisa membantunya dengan sesuatu dan dia akan mentransfer pembayarannya. Tapi dia terkejut mengetahui dia kaya karena dia tidak pernah menunjukkannya sebelumnya. Meskipun begitu, dia dengan cepat meyakinkannya bahwa dia akan menyelesaikan tugasnya apapun itu. Dia juga menyarankan melakukan hal-hal lain yang membuatnya malu. Lily memperhatikan ekspresinya dan memperingatkannya karena dia tidak tertarik padanya. Namun, dia mengklarifikasi bahwa dia hanya bermaksud membantunya dengan orang-orang yang merepotkan dan bertanya apa yang dia asumsikan. Lily kemudian dengan cepat mengalihkan topik ke tugasnya dan menyatakan bahwa dia akan menemaninya sepanjang hari besok, tetapi dia bingung dengan permintaannya. Keesokan harinya di museum, 2 patung menjulang berdiri di hadapan mereka. Lily meluangkan waktu untuk memanjatkan doa yang tulus. Sementara itu, Yuki teringat bahwa ini adalah dewa-dewa yang paling dihormati, Yehova dan Zeus. Dia juga melirik Lily sambil mengingat bagaimana tanpa mereka, bumi mungkin akan menjadi surga bagi para monster. Meski begitu, dia bertanya-tanya apakah Lily benar-benar menghabiskan uang sebanyak itu hanya untuk membuatnya ikut sesi doa. Lily lalu berkata, kelas doa meningkatkan peluang kebangkitan, tapi dia terus membolos. Dia juga berpikir jika Yuki bangkit, dia mungkin akan ikut beruntung dan meningkatkan peluangnya juga. Tapi Yuki berpikir menghabiskan 500.000 untuk sedikit peningkatan keberuntungan hanya masuk akal bagi orang kaya. Namun saat dia melihat sekeliling, dia melihat potret seorang gadis di dekatnya sedang berdoa dengan khusyuk di depannya, jadi dia bertanya apakah berdoa pada potret benar-benar bisa berhasil. Lily menjelaskan, permata primal itu langka, jadi kebanyakan orang berdoa pada patung dan potret. Tapi dia berkata dia tidak tahu apa itu permata primal, jadi Lily memarahinya karena sering membolos. Dia kemudian menjelaskan, permata primal adalah batu dari patung dewa, dan patung yang terbuat darinya bisa memberkati para penganutnya. Jadi berdoa di depan patung atau potret biasa bisa meningkatkan peluang seseorang untuk bangkit. Namun Yuki tidak percaya pada dewa dan hanya ingin menaikkan level dan menjadi lebih kuat. Namun dia juga merasa aneh bahwa Tiongkok tidak memiliki dewa di dunia ini. Jadi dia bertanya pada Lily apakah dia pernah mendengar legenda tentang dewa-dewa Tiongkok. Dia menjawab bahwa Tiongkok dianggap sebagai negeri yang ditinggalkan para dewa tanpa ada legenda ilahi yang tersisa. Jawaban ini hanya memperdalam keraguannya karena setiap peradaban memiliki legenda yang terikat dengan tanahnya. Jadi dia berspekulasi bahwa dewa pernah ada, tetapi legenda mereka hilang atau terhapus. Dan karena dia datang sebagai orang Tionghoa, dia merasa bertanggung jawab untuk mengungkap kebenaran negeri ini. Dengan pemikiran itu, dia pamit untuk mengurus sesuatu.
Lily menyadari dia tidak lagi berniat berdoa dan mengingatkannya bahwa kebangkitan tidak pernah mudah. Sebagai tanggapan, dia meyakinkannya bahwa dia akan melampaui para dewa bahkan jika dia gagal untuk bangkit. Tapi pernyataannya yang berani membuatnya bingung dan dia menyimpulkan bahwa Yuki gila. Sementara itu, Yuki sudah melangkah keluar, berpikir sudah waktunya untuk lebih meningkatkan kekuatannya. Kemudian di rumah jagal, kandang-kandang itu ditutupi dengan jimat. Di dalamnya ada Griffin jantan berkepala 3 level 20 dan Griffin betina level 17. Saat bos menunjukkan monster itu pada Yuki, dia bertanya apa pendapat Yuki. Yuki kemudian mengagumi kehadiran mereka yang luar biasa dengan kekuatan tempur melebihi 1000. Mengesampingkan kekagumannya, dia bertanya tentang Griffin ketiga yang disebutkan bos. Setelah menjelaskan Griffin terakhir akan diantar nanti oleh teman-temannya, dia membahas pembayaran. Jadi Yuki berjanji akan mentransfer uangnya tetapi juga meminta untuk bertemu dengan tim pemburu. Bos tampak bingung dan bertanya mengapa dia ingin bertemu mereka. Dia lalu menjawab bahwa dia mungkin memerlukan bantuan mereka di masa depan untuk berburu monster. Dia bahkan bersumpah akan membantai monster dan menempa hati yang tak terkalahkan. Tetapi bos mengira dia gila, namun dia tetap setuju dan mengatakan tim akan datang nanti. Sementara itu, Yuki mengamati Griffin dengan saksama. Dia tahu dia tidak bisa bertahan dengan kekuatannya, jadi dia memilih untuk menunggu tim pemburu dan meminta bos untuk memberitahunya. Kemudian di rumah, Yuki sedang sibuk mandi. Ketika dia tiba-tiba mendengar suara benturan keras di luar, dia cepat-cepat mendekati pintu, bertanya-tanya apakah ada orang yang masuk. Tapi mengingat kerusuhan baru-baru ini di kota, dia memutuskan untuk memeriksanya. Sebelum dia bisa mencapainya, pintu itu ditendang terbuka dengan keras dari luar. Akibat kekuatan yang sangat besar, pintu itu terbang ke dalam. Figur Ultraman-nya akhirnya jatuh ke lantai. Dan saat dia mengalihkan perhatiannya kembali ke ambang pintu, figur itu mulai menembaki boneka Godzilla. Sementara itu, di balik pintu yang hancur, seorang gadis berambut merah muda muncul. Dia adalah anggota tim pemburu bernama Yang dan bertanya apakah dia sedang mencari mereka. Marah, Yuki menuntut untuk tahu siapa yang dia sebut mesum dan mengatakan dia telah menghancurkan pintunya, tapi dia membalas bahwa berdiri di sana hanya berbalut handuk membuatnya terlihat seperti orang mesum. Baru saat itulah dia menyadari handuknya telah terlepas. Dia buru-buru mengambilnya dan menjelaskan bahwa itu semua adalah kesalahpahaman. Namun, dia tidak menunjukkan minat untuk mendengarkan. Dia berkata setelah itu mereka telah membawa Griffin terakhir dan akan menunggu di rumah jagal. Kemudian, di dalam ruang rahasia, bos memperkenalkan Yuki pada tim pemburu. Seorang pria bernama Luke melangkah maju dan memperkenalkan dirinya. Yuki melihatnya dan tahu dia benar-benar seorang pemburu karena kehadirannya membawa aura yang menekan. Setelah itu Luke memperkenalkan putrinya yang pada Yuki. Mendengar ini, Yuki dalam hati berkata bahwa dia adalah wanita yang kasar, tetapi pikirannya terpotong ketika Luke berkata Bos Queen memberitahunya bahwa dia ingin bertemu mereka. Dia kemudian menjelaskan bahwa dia membutuhkan banyak monster buas dan berharap mereka bisa bekerja sama. Namun, Luke bertanya mengapa dia membutuhkan banyak dan dia berkata tekniknya membutuhkan pembantaian monster. Mendengar ini, Luke dan yang lainnya terdiam canggung. Setelah beberapa saat, Luke berkata Yuki mungkin telah tertipu karena dia belum pernah mendengar metode seperti itu. Sementara, yang dengan belak-belakan mengatakan Yuki hanyalah orang bodoh mesum dengan pikiran yang menyimpang. Mendengar ini membuat Yuki menunjuknya dan menyuruhnya diam. Mengesampingkan itu, Luke berkata Griffin itu miliknya dan bertanya apakah dia berniat membunuh satu. Yuki mengakuinya tetapi kekurangan kekuatan, jadi dia meminta mereka untuk membantunya melemahkannya. Mendengar ini, Luke setuju tanpa ragu-ragu. Dia kemudian memasuki kandang dan menghadapi Griffin betina berkepala 3. Dengan mata penuh tekad, dia memukulnya dengan tangan kosong. Kekuatan yang luar biasa membuat makhluk besar itu jatuh ke tanah. Namun Griffin lain melangkah maju dan mengeluarkan auman yang memekakan telinga. Luke tertegun sejenak ketika mendengar auman singa keluar darinya. Suara itu bahkan memengaruhi Quen dan Yang dengan cepat menutupi telinga mereka. Tapi yang terkejut saat melihat Yuki di dekatnya. Dia melihatnya berdiri teguh, dan dia mulai bertanya-tanya apakah dia benar-benar memiliki kekuatan tersembunyi. Sementara itu Luke melanjutkan dengan melompat ke udara. Griffin itu menyadarinya dan segera mengunci pandangannya padanya, tetapi Luke tidak menghiraukan dan mengangkat tangannya. Lalu dia menurunkannya dengan kekuatan luar biasa ke salah satu kepala Griffin. Benturan itu akhirnya hampir menghancurkan kepalanya, dan tubuh makhluk itu mulai roboh lemas ke tanah.
Setelah memastikan bahwa Griffin itu diambang kematian, Luke memberitahu Yuki bahwa sisanya terserah padanya. Yuki dengan tenang memasuki kandang setelah mengetahui itu. Dan tanpa ragu-ragu lagi, dia melayangkan pukulan ke Griffin yang lemah itu. Namun, sistem memberitahunya bahwa kekuatannya terlalu rendah untuk menembus pertahanannya. Yang melihat dan mengejeknya dengan mengatakan dia harus berhenti karena dia bukan seorang prajurit. Namun, kata-katanya terhenti ketika dia menyadari apa yang sebenarnya dia lakukan. Dia melihatnya tanpa henti memukuli Griffin dengan rentetan pukulan. Dia kemudian menoleh ke ayahnya dan bertanya apakah dia juga bisa merasakan kekuatan Yuki bertambah. Luke terdiam, bertanya-tanya apakah kekuatan Yuki tanpa kebangkitan berarti teknik turun-temurun itu nyata. Sementara itu, Yuki terus menghantam Griffin dengan pukulan yang diperkuat 10 kali lipat. Dia juga menolak untuk percaya bahwa dia tidak bisa menembus pertahanannya saat berada di atasnya. Jadi dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan melancarkan satu serangan terakhir. Ketika kepala monster itu meledak, dia mendapatkan 7.000 poin pengalaman dan 3 kali 500. Levelnya juga naik dari 7 ke 9, dan sistem memberinya selamat karena mendapatkan 21 poin atribut. Selain itu, dia mendapatkan auman singa yang membakar setengah staminanya untuk melipat gandakan kekuatannya dalam satu auman. Menyadari itu adalah skill area, dia tahu dia harus menggunakannya dengan hati-hati di masa depan. Tapi saat dia masih menikmati kepuasan naik level, Luke memanggilnya. Dia berkata Yuki memiliki kekuatan tetapi menggunakannya dengan buruk dan dengan latihan bisa meningkat 20%. Jadi saat mereka pergi, dia menasihatinya untuk mengunjungi bengkel pandai besinya jika dia benar-benar ingin menjadi lebih kuat. Yuki lalu melambaikan tangannya dengan percaya diri dan menyatakan bahwa dia pasti akan pergi. Setelah itu, yang berbicara pelan kepada ayahnya tentang Yuki. Luke tiba-tiba berhenti dan mengonfirmasi bahwa aura Yuki telah tumbuh lebih kuat setelah membunuh Griffin itu. Keesokan harinya di rumah, Yuki sibuk mengayunkan pedangnya berulang kali. Namun dia mengeluh bahwa mengurus sisa-sisa Griffin masih merepotkan. Lagi pula, ukurannya besar, tapi setidaknya dagingnya bisa membuatnya meningkatkan atributnya untuk sementara waktu. Namun, pikirannya terganggu oleh panggilan masuk. Ketika dia menjawab, Lily langsung memarahinya karena tidak masuk kelas. Dia kemudian menjawab dengan memberitahunya bahwa ada sesuatu yang penting untuk diakui. Saat itu di sekolah, Lily tertegun oleh kata-katanya, jadi dia bergegas keluar tanpa ragu untuk menemuinya, yang membuat yang lain bingung. Tanpa mempedulikan tatapan mereka, dia menuju ke tempat Yuki secepat yang dia bisa. Kemudian di rumah Yuki, meja makan sekali lagi dipenuhi dengan hotpot yang mengepul. Lily tiba saat Yuki sedang makan dan meminta sebagian, jadi dia berkata siapa yang lambat tidak akan dapat apa-apa. Setelah selesai makan, keduanya merasa sangat puas. Lily bersandar sambil mengatakan dia tidak pernah berpikir Yuki akan meminjam uang hanya untuk membeli Griffin. Dia mengakui itu benar, tapi dia tidak menyangka Lily akan bergegas datang begitu cepat hanya untuk makan. Dia kemudian menjelaskan bahwa daging monster meningkatkan kebugaran fisik, jadi membolos kelas untuk itu bukan masalah besar. Tapi dia tertawa terbahak-bahak mendengarnya, dan Lily menuntut untuk tahu apa yang lucu. Dia menjawab dia hanya membayangkan ketua kelas memimpin semua orang membolos. Sebagai tanggapan, dia memukulnya dan memaksanya untuk segera meminta maaf. Setelah beberapa saat, dia minum dan dengan santai bertanya, apakah dia mengikuti berita? Dia mengungkapkan penegak hukum mengeluarkan peringatan merah dan utusan telah tiba untuk mengambil alih. Karena ini, dia takut kota Qing mungkin menghadapi krisis besar. Dia dengan cepat setuju dengannya karena dia merasa tidak tenang baru-baru ini, dan dia perlu naik level dengan cepat. Saat itu, dia melihatnya mengambil sesuatu dari tasnya dan bertanya apa yang sedang dia lakukan. Dia meletakkan buku catatan di atas meja dan mengumumkan akan memberinya pelajaran tambahan, tetapi dia benar-benar terkejut dengan ini. Jadi dia menjelaskan bahwa dia tidak bisa terus mengunjungi tempat-tempat seperti museum tanpa mengetahui pengetahuan dasar. Protesnya yang kesal bergema di seluruh apartemen setelah mendengar ini. Malam harinya, pelajaran tambahan mereka akhirnya berakhir dan dia mengingatkannya untuk terus berusaha. Ketika dia menyebutkan bahwa mereka akan melanjutkannya di masa depan, dia berteriak kaget, tetapi Lily hanya menatapnya dengan tajam dan bertanya apakah dia punya masalah. Sebagai tanggapan, dia segera menyangkalnya. Setelah masalah itu selesai, dia bersiap untuk pergi dan mengucapkan selamat tinggal. Namun, dia menyusulnya dan menawarkan untuk mengantarnya pulang karena dia merasa gelisah. Mendengar ini membuatnya sedikit tersipu, tetapi dia tetap menjawab rumahnya hanya 3 blok jauhnya dan hanya 10 menit berjalan kaki. Setelah memastikan, dia mendesak agar mereka segera pergi karena akan lebih berbahaya setelah gelap.
Mereka berdua berjalan menyusuri jalan. Namun, dia merasa berjalan seperti ini anehnya canggung, jadi dia mencoba mencairkan suasana dengan menyebutkan bahwa matahari terbenam itu indah. Ketika dia tidak menerima jawaban, dia berbalik dan bertanya apakah dia mendengarkan. Yuki tersadar dari lamunannya dan bertanya apa yang dia katakan, tetapi Lily merasa malu dan mengabaikannya dengan mendesak mereka untuk bergegas. Meskipun dia menanggapinya, pandangannya secara naluriah beralih ke samping, di mana dia melihat sebuah gang gelap yang memancarkan aura aneh. Merasakan sesuatu yang tidak biasa, dia menarik perhatian Lily ke arah itu. Dia menyarankan agar Lily menginap di tempatnya malam ini karena rumahnya cukup untuk 2 orang. Dia berbalik kaget dan bertanya apa maksudnya sambil bertanya-tanya apakah dia harus menerima tawarannya. Tapi sebelum dia bisa menjawab, suara klik tiba-tiba bergema di udara. Yuki menegang ketika mendengar suara mulai menghitung. Menyadari bahayanya, dia dengan cepat menarik Lily ke belakang, dan ini membuatnya bertanya apa yang terjadi. Dia menjelaskan bahwa dia merasakan kehadiran yang tidak biasa di gang dan yakin itu adalah monster. Mendengar ini, dia bertanya apakah mereka harus mundur, tetapi dia memberitahunya ada banyak kehadiran lain di depan yang membuat segalanya merepotkan. Jadi dia tiba-tiba berhenti dan mendapati beberapa sosok kayu sudah mengepung mereka. Manusia kayu itu terus menghitung sambil menatap mereka dengan senyum sinis. Menyadari situasi mereka, Yuki mengerti bahwa mereka benar-benar terkepung. Tiba-tiba, makhluk-makhluk itu menyatakan akan menghukum mereka karena melanggar aturan untuk tidak bergerak. Yuki kemudian menemukan setiap manusia kayu berada di level 8 dengan kekuatan tempur 100. Setelah memastikannya, dia tersenyum karena ini tidak akan merepotkan. Tapi Lily masih bertanya-tanya apakah mereka benar-benar punya cara untuk menerobos. Dia tetap tenang lalu menjawab bahwa mundur tidak perlu karena dia akan membereskan mereka sekaligus. Meskipun dia curiga dia hanya membual, dia memanggilnya. Lalu dia menyuruhnya untuk menutup telinga saat dia bersiap menggunakan skillnya. Dia mengaktifkan auman singa dengan peluang untuk menulikan musuh dan menghancurkan organ dalam mereka. Gelombang suara yang menggelegar itu langsung memaksa manusia kayu terhuyung mundur. Dalam sekejap, tubuh mereka hancur berkeping-keping. Melihat mereka semua berserakan, Lily terkejut bahwa Yuki telah melenyapkan mereka dengan satu serangan. Dia juga tidak bisa tidak bertanya-tanya kapan dia menjadi begitu kuat. Sementara itu, Yuki melihat sisa-sisanya tidak bisa dimakan, tetapi poin pengalamannya cukup besar. Namun, dia juga menganggapnya tidak berguna karena zaman modern tidak membutuhkan kayu bakar. Tiba-tiba dia melihat sesuatu yang berkilau di dekatnya. Dia melihat sebuah manik-manik dengan penampilan yang halus dan bertanya pada Lily apakah dia mengenalinya. Dia kemudian berkata jika dia mendengarkan di kelas, dia akan tahu itu adalah inti dari manusia kayu. Dia menambahkan inti itu memiliki vitalitas yang kuat dan bisa menjadi obat bagi para awakener, membuatnya berharga. Setelah mendengar bahwa itu bisa dijual, dia segera memutuskan untuk mengumpulkan semuanya. Lily dengan santai melemparkan manik-manik itu kepadanya dan meyakinkannya bahwa dia tidak akan bersaing. Dia dengan cepat menangkapnya dan tidak bisa menyembunyikan kepuasannya. Namun, seseorang tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Seorang penegak hukum kemudian bertanya, mengapa mereka berada di luar? Petugas bernama Jin itu juga memperingatkan bahwa kota sangat berbahaya di malam hari, tetapi pandangannya tertuju pada monster kayu yang hancur, dan dia bertanya apakah mereka yang bertanggung jawab. Lily dengan cepat mengklarifikasi bahwa Yuki lah yang mengalahkan mereka sendirian. Jin terkejut mendengarnya dan bertanya-tanya apakah Yuki adalah sejenis monster. Yuki memperhatikan ekspresinya dan memutuskan untuk memperkenalkan diri. Setelah mendengar namanya, mereka menyadari dialah yang telah mengalahkan pria tak berwajah itu. Jin kemudian memuji nama keluarganya karena telah menghasilkan bakat seperti itu, meskipun yang lain menganggapnya berlebihan. Melanjutkan, dia memperkenalkan dirinya sebagai kapten tim 6 dan berkata Yuki mungkin akan menjadi orang kuat level 9. Yuki menjawab bahwa Jin terlalu baik tetapi mengakui dia lebih tertarik untuk melampaui para dewa. Namun Lily tahu level 9 menyaingi 4 penjaga dan dia bertanya-tanya apakah jarak di antara mereka semakin melebar. Setelah pertukaran singkat, Jin mendesak mereka untuk segera pulang karena kemunculan monster itu. Kemudian di rumah Lily, dia berterima kasih pada Yuki dan memperingatkan bahwa Raja Monster mencari mayat kadal, tetapi Yuki dengan tenang meyakinkannya bahwa akan selalu ada solusi. Dia kemudian hanya berterima kasih lagi dan menutup pintu dengan kekuatan tak terduga. Jadi dia berdiri di sana bertanya-tanya apakah dia telah menyinggung perasaannya. Tanpa sepengetahuannya, Lily dengan cemas bertanya-tanya apakah dia benar-benar bisa mengimbangi langkahnya. Kemudian di rumah Jagal, Yuki membunuh Griffin lain.
yang melihat ini dan berkomentar bahwa dia belum melihat sesuatu yang mengesankan darinya. Yuki mengabaikannya karena tahu bahwa bahkan setelah mengalahkan dua jenis monster, dia masih jauh dari naik level. Jadi dia kemudian bertanya tentang Griffin level boss yang telah mereka tangkap. Mendengar ini, Luke memberi isyarat agar dia mengikutinya. Setelah itu, dia mengambil penutup yang berat dan melepaskannya dari kandang. Itu kemudian mengungkapkan Raja Griffin level 20 dengan kekuatan tempur 100-900. Yang melihat ekspresi terkejut Yuki dan mengingatkannya bahwa itu bukan sesuatu yang bisa dia tangani. Luke juga menambahkan bahwa bahkan jika Raja Griffin berada di nafas terakhirnya, Yuki mungkin masih gagal melukainya. Didorong oleh kata-kata ayahnya yang menyuruh Yuki yang hanya seperti tauge untuk menyerah. Tapi Yuki mengabaikannya dan mengeluarkan pisaunya. Dia kemudian melangkah maju dan menusuk Griffin itu. Namun, bilahnya hancur seketika saat berbenturan. Melihat ini, yang tertawa terbahak-bahak pada apa yang dilihatnya sebagai kepercayaan diri yang berlebihan. Namun dia tetap tenang karena sudah menyadari masalahnya. Tanpa pedang surgawi, dia tidak bisa menembus pertahanan Raja Griffin, tetapi dia merasakan napasnya. Jadi dia menutup matanya dan berkonsentrasi. Pada saat itu ritme napas Griffin menjadi jelas baginya. Saat salah satu kepala menunjukkan sedikit kelemahan dalam pernapasannya, dia dengan cepat mengumpulkan 10 kali lipat kekuatannya. Lalu dia menggenggam pisau yang patah dan menyerang langsung ke kepala yang lemah itu. Yang terkejut dengan ini, sementara Luke tidak menyangka Yuki akan menguasai pernapasan pemompa otot. Segera setelah itu, sistem memberitahunya bahwa dia mendapatkan 15.000 pengalaman dan mencapai level 10. Dia juga mendapatkan baju zirah tempur Griffin darinya. Setelah itu, sistem bertanya tentang perubahan pekerjaan dan Yuki bertekad untuk menghasilkan kekayaan darinya. Setelahnya, Luke memuji Yuki karena bisa menguasai pernapasan pemompa otot. Yuki dengan santai menjawab bahwa dia jenius karena dia tidak bisa mengungkapkan sistemnya. Mengesampingkan itu, dia menelepon bosnya dan bosnya langsung bertanya kenapa. Tapi sebelum dia bisa menjawab, sistem memberitahunya bahwa zirah Griffin telah dikirim. Jadi dia hanya memberitahu bosnya bahwa dia akan mentransfer pembayaran dan bergegas pergi. Kepergiannya yang tiba-tiba membuat Luke dan yang lainnya benar-benar bingung. Meskipun begitu, Yuki tidak bisa menahan kegembiraannya saat mencoba baju zirah itu. Kemudian di rumah, dia merasa puas dengan pertahanan zirah dan kekuatan untuk terbang. Oleh karena itu, dia menyatakan bahwa untuk saat ini, bahkan pedang surgawi pun akan kesulitan menembusnya. Mengesampingkan itu, dia bertanya-tanya apa tujuan dari token pendirian desa yang dia dapatkan. Mengetahui bahwa dia mendapatkannya dari peti harta karun bosnya, dia mengambilnya. Lalu dia memeriksanya dan menyimpulkan itu mungkin penting untuk membangun pengaruhnya di masa depan. Namun, prioritasnya hari ini adalah dirinya sendiri karena dia akhirnya mencapai level 10. Dia dengan cepat memanggil sistem untuk memulai perubahan pekerjaan. Cahaya cemerlang menyelimuti seluruh tubuhnya saat proses perubahan pekerjaan dimulai. Melihat cahaya yang bersinar di sekelilingnya, dia merasakan kekaguman. Sistem pertama kali menyajikan kelas penyihir, yang merupakan profesi jarak jauh yang menggunakan sihir kuat. Setelah mendengar tentang pekerjaan jarak jauh, dia langsung tertarik. Pekerjaan prajurit muncul berikutnya, dan merupakan peran tempur yang penuh dengan niat bertarung. Saat Yuki melihatnya, dia merasakan ketertarikan instan. Akhirnya, sistem memperkenalkan Biksu Buddha dengan jalan welas asih melawan kejahatan. Setelah menampilkan ketiga pilihan, sistem memintanya untuk membuat pilihan. Setelah mempertimbangkan dengan cermat, Yuki mengangkat tangannya ke arah antarmuka pilihan. Ketika jarinya bersentuhan, sistem mengonfirmasi keputusannya untuk mengubah pekerjaannya menjadi prajurit. Setelah pekerjaan berubah, otot dan tulangnya menjadi lebih kuat. Rasa sakit yang hebat menyelimuti tubuhnya dan memaksanya untuk menggertakkan gigi. Cahaya keemasan segera menyelimutinya, dan kilatan petir menyambar sosoknya. Setelah transformasi, dia berkata rasa sakitnya parah, namun kekuatan yang didapat membuatnya sepadan untuk ditahan. Kemudian setelah mandi, dia menemukan kekuatan tempurnya naik menjadi 900 dan kekuatannya menjadi 62. Dengan kekuatannya 3 kali lipat, dia merasa mengalahkan Raja Griffin akan mudah. Meletakkan minumannya, dia menyadari monster biasa tidak cukup dan alam liar diperlukan untuk pertumbuhan yang cepat. Pada saat itu, sistem mengeluarkan notifikasi yang mengumumkan aktivasi misi utamanya. Misi utamanya menuntutnya agar 10.000 orang mengakui keterampilan bela dirinya, sementara misi sampingannya menuntutnya untuk membunuh 20 monster di atas level 10. Setelah meninjau tujuan-tujuan ini, dia menyimpulkan bahwa sistem sedang membimbingnya ke alam liar. Dengan pemahaman itu, dia memutuskan untuk mengalami bahayanya secara langsung. Keesokan harinya, dia tiba di Guild Petualang di Kota King.
Bangunan yang menjulang tinggi itu membuatnya terkesan, terutama karena itu adalah pusat untuk misi di alam liar. Di dalam aula resepsi, kerumunan orang berkumpul. Dia bahkan mendengar panggilan untuk 4 prajurit peringkat ketiga berelemen angin untuk memburu Raja Harimau. Selain itu, dia mendengar tentang misi mencari kantung empedu, dan keramaian ini terasa seperti guild game di masa lalu. Dia juga mengetahui bahwa sebagian besar anggota guild adalah orang yang telah bangkit, dan mereka memiliki status tinggi. Tiba-tiba, seorang wanita mendekatinya dan bertanya apakah dia butuh bantuan. Wanita bernama Mari ini dengan riang berkomentar bahwa membantu orang lain memberinya kebahagiaan terbesar. Namun dia menjawab bahwa dia hanya melihat-lihat dan memanggilnya Bibi. Tapi mendengarnya memanggilnya Bibi langsung menyulut amarahnya. Dengan bingung, dia pikir memanggilnya Bibi masih bisa diterima untuk siswa kelas 2, namun Mari memarahinya karena kelancangannya dan menyatakan bahwa dia dalam masalah serius. Tiba-tiba, suara yang familiar memanggil namanya dan bertanya apa yang sedang dia lakukan di sana. Ketika dia berbalik, dia melihat bahwa itu adalah Yang dan Luke, yang bahkan melambai padanya dengan riang sebagai sapaan. Jadi dia segera meraih tangan Luke dan berkata senang bertemu dengannya. Namun Luke menepisnya dan mengatakan padanya itu sudah cukup. Dia kemudian menoleh ke Mari dan memintanya untuk menghargainya dan melupakan masalah itu. Mari tampak terkejut dengan campur tangan Luke. Meskipun begitu, dia mengabaikan masalah itu dan mengingatkan Yuki untuk lebih pintar. Setelah dia pergi, Yuki bertanya pada Luke apakah semua orang di guild seaneh ini. Luke membenarkannya dan berkata pertarungan di alam liar membuat saraf mereka tegang. Mengesampingkan itu, dia bertanya apa yang sedang Yuki lakukan di sana. Yuki menjawab bahwa dia bermaksud untuk berpetualang ke alam liar untuk mengalaminya sendiri, tetapi yang mencibir bahwa dia akan dimakan dalam waktu 1 jam. Mendengar ini, dia balas mengejeknya dengan mengklaim dia tidak lebih baik. Dia kemudian menantangnya dengan pedangnya dan dia menerima, yang menyebabkan pertengkaran sengit. Luke marah dengan perilaku mereka, sementara para petualang di dekatnya menyemangati mereka. Tanpa membuang waktu lagi, dia menyeret mereka berdua pergi. Kemudian di dalam ruang VIP, Yuki mengeluh bahwa Luke kejam karena telah memukulnya. Namun, Luke memperingatkan bahwa dengan adanya ahli tersembunyi di sekitar, memicu konflik adalah hal yang bodoh. Setelah menyadari kebenaran kata-katanya, Yuki akhirnya tenang. Luke kemudian terus memperingatkan bahwa meskipun perburuan monster memberikan pengalaman, alam liar benar-benar berisiko. Namun mendengar ini membuat Yuki semakin bersemangat dan mendesak Luke untuk detailnya. Melihat antusiasmenya, Luke akhirnya setuju. Dia menjelaskan bahwa dunia luar berbahaya, terutama 4 zona bahaya. Namun Yuki belum pernah mendengar tentang mereka. Jadi Luke berkata Gunung Harimau Ganas di timur diperintah oleh Raja Harimau bersayap emas. Di barat terdapat rawa berlumpur yang diperintah oleh naga berkepala 2. Di selatan terbentang lautan bunga di bawah iblis bunga. Akhirnya 300 mil jauhnya, Gunung Liu menjadi rumah bagi Raja Hantu. Inilah 4 zona yang mengelilingi kota King dengan bahaya tersembunyi yang tak terhitung jumlahnya di luarnya. Namun, perhatian Yuki beralih ke pengalaman yang bisa dia dapatkan dari mereka. Luke memperhatikan ekspresi gembira Yuki dan bingung karenanya. Meskipun begitu, dia berkata, melawan monster yang tersebar di luar sudah cukup tanpa harus pergi jauh. Yuki kemudian meyakinkannya bahwa dia tahu apa yang dia lakukan, tetapi dia harus segera pergi. Kemudian di tembok pertahanan kota Qing, seorang penjaga melarang Yuki masuk ke zona terlarang. Dia juga mempertanyakan apakah Yuki punya surat izin dan mengapa dia menyelinap keluar. Tidak bisa memberikan jawaban, Yuki menunjuk ke arah langit dan berteriak tentang monster terbang. Prajurit itu secara naluriah berbalik untuk melihat tetapi tidak menemukan apa-apa di sana. Ketika dia berbalik, Yuki juga sudah menghilang jadi dia bingung mengapa Yuki mencari bahaya meskipun kelihatannya baik-baik saja. Kemudian di kota Jixia, monster tikus mengamuk di antara reruntuhan. Setelah melihat ini, Yuki mencatat tikus level 5 membuktikan bahwa dunia luar adalah tanah tandus. Dia kemudian mengeluarkan senjatanya, yaitu tombak guntur angin yang memiliki 350 kekuatan serangan. Setelah memakainya, dia melompat ke udara. Kemudian dia memutuskan untuk menguji kekuatannya pada tikus raksasa. Dengan 1 serangan, dia langsung membunuhnya dan mendapatkan 3 poin pengalaman. Meskipun dia mencibir pada hadiah yang sedikit, ini tetaplah kehidupan berburu monster yang telah lama dia inginkan. Saat dia berdiri di sana, tikus-tikus di sekitarnya mulai bergerak. Dia dengan cepat merasakan gerakan dan berbalik ke arah sumbernya. Gerombolan tikus keluar dari gedung di dekatnya. Salah satu dari mereka mengeluarkan raungan tajam sebagai sinyal, dan seluruh kawanan bergegas ke arahnya sekaligus. Tapi dia tidak terpengaruh dan memutuskan untuk mencoba teknik barunya.
Saat tikus-tikus mendekat, dia mengangkat tombaknya dan mengaktifkan skill prajuritnya. Tombak guntur angin diselimuti oleh kekuatan spiritual yang melonjak. Tikus-tikus itu ragu sejenak saat merasakan kekuatan yang luar biasa, tetapi serangannya menyapu area itu dan menelan kawanan tersebut. Ketika debu mereda, Yuuki berdiri di tengah-tengah mayat saat dia menerima poin pengalaman terus-menerus. Saat matahari terbenam di balik hutan, Yuuki membuat api dan mulai memanggang tikus yang telah dia buru. Setelah matang, dia menggerogoti dagingnya tanpa ragu-ragu. Satu demi satu, dia makan sampai kenyang, lalu membuang tulang belulangnya ke samping. Pada saat dia selesai, dia berkomentar bahwa daging monster segar ternyata empuk. Namun ekspresinya segera menjadi serius saat dia merasakan kehadiran yang kuat mendekat. Dia tiba-tiba berbalik untuk memeriksa siapa itu. Yang mengejutkan, seekor harimau bersayap menyerang lurus ke arahnya. Jadi dia buru-buru mengambil tombaknya dan melompat ke udara sambil bermanuver di belakang harimau bersayap emas. Setelah itu, sambaran petir membelah hutan saat serangannya turun. Setelah mengalahkannya, dia mencemooh kekuatan tempurnya yang rendah, namun dia bertanya-tanya bagaimana rasanya. Dia kemudian mempertanyakan jenis harimau apa itu karena binatang seperti itu jarang hidup bersama. Sebelum dia bisa menyelesaikan pikirannya, dia menyadari lebih banyak harimau telah muncul. Salah satu dari mereka melangkah maju dan menggeram dengan mata merah. Yuki tertegun saat melihat ini. Jadi tanpa membuang sedetik pun, dia berbalik dan mulai berlari, namun dia masih dikejar oleh harimau bersayap, jadi dia mempertanyakan persatuan mereka yang tidak biasa. Menyadari bahwa dia pada akhirnya akan tertangkap jika ini terus berlanjut, dia memutuskan untuk menggunakan keahliannya. Jadi dia tiba-tiba berhenti berlari, dan dia mengaktifkan kekuatannya. Baju zirah tempur Griffin muncul di sekitar tubuhnya, dan cahaya cemerlang membutakan para harimau. Untungnya, baju zirah itu memberinya kemampuan terbang, dan ini menyelamatkannya dari jebakan. Namun, dia akhirnya mengakui bahaya alam liar dan mempertanyakan kegembiraan harimau dalam mengejarnya. Tapi sekarang dia menyatakan bahwa giliran dia. Dia kemudian melanjutkan untuk melepaskan tebasan naga dan phoenix-nya. Gelombang kekuatan yang luar biasa menerobos dan menelan para harimau. Satu demi satu mereka pingsan dan jatuh dari udara. Notifikasi sistem membanjiri Yael saat dia mendapatkan pengalaman dalam jumlah besar dari mayat mereka. Yuki kemudian mencatat setiap harimau memberikan 2.000 pengalaman dan berpikir selusin lagi akan menaikkan levelnya. Tapi tiba-tiba, gelombang pusing menyerangnya dan penglihatannya mulai kabur. Saat dia berjuang untuk berdiri, dia menyadari bahwa tebasan naga Phoenix terlalu menguras tenaga untuk digunakan terus-menerus. Dia juga mengakui bahwa dia belum berpengalaman dan perlu memulihkan mana. Pada saat yang sama, dia melihat taktik berburu dan mundur harimau yang menunjukkan kecerdasan mereka. Kemudian, lebih dalam di hutan, seekor rusa berjalan santai ketika seekor harimau bersayap emas tiba-tiba muncul dan menerkamnya. Pada saat itu juga, tombak Yuki melesat ke depan. Itu mengenai tubuh harimau dan menancapkannya ke batu besar di dekatnya. Setelah itu, Yuki berjalan menuju tubuh rusa, hanya untuk menemukan bahwa umpannya sudah mati, dan ini membuat segalanya lebih merepotkan baginya. Kemudian di dekat tebing, dia menemukan beberapa harimau bersayap berkumpul bersama. Dia mengakui bahwa binatang-binatang itu terlalu licik, meskipun hanya beberapa pembunuhan lagi yang akan menaikkan levelnya. Dengan pemikiran itu, dia memutuskan untuk melanjutkan dan mencari monster ganas lainnya. Setelah beberapa waktu, dia akhirnya menemukan seekor harimau soliter dan menandainya untuk menaikkan level. Memikirkan poin pengalaman yang akan dia dapatkan, dia terbang ke arahnya dengan gembira. Namun dia menyadari setibanya di sana bahwa situasinya tidak seperti yang dia pikirkan. Berdiri di hadapannya adalah Raja Harimau level 25. Pada saat itu, binatang besar itu perlahan-lahan terbangun dan bangkit setinggi-tingginya. Jadi dia hampir tidak bisa mempercayai ukuran makhluk itu karena lebih besar dari paus. Tapi tatapan harimau itu tiba-tiba tertuju padanya, jadi dia mulai bertanya-tanya dengan gugup apakah ia sudah mendeteksi kehadirannya. Raja harimau itu maju dengan aura tak menyenangkan di sekelilingnya. Ia juga mengumpulkan energi di dalam mulutnya saat mempersiapkan serangan. Tanpa ragu-ragu, ia melepaskan bola energi yang kuat ke arah Yuki. Yuki merespons dengan cepat membentuk penghalang perisai dalam upaya untuk memblokir serangan, tetapi kekuatan itu tetap menembus dan mengenainya. Kewalahan oleh dampaknya, dia terlempar ke udara. Raja harimau yang melihat ini mengawasinya dengan dingin dan ekspresinya dipenuhi dengan penghinaan. Di dekatnya, beberapa rusa sedang merumput dengan damai di sebuah ladang. Ketika mereka tiba-tiba melihat Yuki jatuh dari langit, mereka membeku kebingungan.
Sementara itu, Yuki kembali berdiri dan mengakui kekuatan mengerikan Raja Harimau. Tetapi sebelum dia bisa pulih, suara lain bergema di hutan. Dia berbalik dengan tajam dan melihat gerombolan binatang lain bergegas ke arahnya. Kecemasan mencengkeram Yuki saat dia takut keberuntungannya telah berakhir dan dia akan diinjak-injak. Mengesampingkan itu, dia dengan cepat mengeluarkan tombaknya dan mulai beraksi. Dia menggunakan tebasan vertikal, diikuti oleh sapuan horizontal terhadap binatang itu. Kekuatan serangannya yang luar biasa menyapu mereka, mengakhiri situasi yang kacau. Setelah mengalahkan para monster, dia mendapatkan 1.000 pengalaman dan beberapa emas. Selain itu, sistem memberitahunya bahwa dia telah mencapai level 11. Setelah mendengar ini, dia menancapkan tombaknya ke tanah dan pingsan karena lega namun mengakui bahwa banteng-banteng itu terlalu banyak. Jadi ini membuatnya mencurigai adanya perjanjian tersembunyi antara pemerintah dan Raja Monster. Sambil meregangkan tubuh, dia juga mempertimbangkan bahaya dunia dan berpikir untuk mencapai level 12 sebelum kembali. Yuki kemudian mengamati binatang-binatang bergizi itu dan bertanya apakah inventarisnya bisa menampung mereka. Saat melakukannya, dia mengakui perlunya mengasah keterampilan tempurnya setelah berjuang melawan musuh yang lebih lemah. Tetapi sebelum dia bisa melanjutkan pikirannya, dia mendengar suara-suara melayang di hutan. Dia kemudian melihat sekelompok banteng di kejauhan dan menjadi tertarik. Pada saat itu, Yang dan timnya dikelilingi oleh kawanan itu. Kondisi mereka sudah parah dari pertempuran sebelumnya. Tiba-tiba, salah satu banteng menyerang ke depan. Yang buru-buru mengangkat pedangnya untuk memblokir serangan itu. Pada saat yang sama, dia mendesak ayahnya untuk segera menyelesaikannya. Tidak jauh dari sana, Raja Banteng bertanduk berdiri dengan satu telinga terpotong dan luka itu disebabkan oleh Luke. Mendengar suara yang dia menyuruhnya untuk bertahan sedikit lebih lama sementara dia menghabisi monster itu. Namun, Raja Banteng itu masih jauh dari kekalahan. Ia memanfaatkan momen kelengahan Luke dan tiba-tiba berbalik untuk melarikan diri. Luke berteriak agar ia berhenti, tetapi dia menyadari pertempuran yang berkepanjangan bisa menghancurkan mereka semua. Sementara itu, pedang yang terlepas dari genggamannya dan terlempar ke tanah. Lengannya juga terluka setelah dia gagal bertahan. Ketika dia memaksa matanya terbuka, dia melihat banteng yang marah menyerang lurus ke arahnya. Luke dengan mendesak berteriak agar dia bergerak, namun dia tahu itu mungkin sudah terlambat. Yang tahu ini, tapi dia sudah kelelahan dan hanya bisa meminta maaf padanya. Namun, banteng di hadapannya tiba-tiba tersambar petir. Saat runtuh, Yuki muncul dan mengejek yang karena tidak bisa menanganinya. Mendengar suaranya, dia terkejut dan memanggilnya si tauge mesum. Dia kemudian segera mengklarifikasi bahwa dia bukan orang mesum, dan bertanya bagaimana mereka bisa terkepung. Sebelum dia bisa menjawab, Luke tiba-tiba muncul. Dia menjelaskan bahwa dia ingin menempa senjata yang lebih baik untuk Yang. Namun kesalahannya harus dibayar mahal. Mendengar ini, Yuki terkejut bahwa Luke benar-benar membuat kesalahan seperti itu. Namun, sebilah pedang tiba-tiba menodong lehernya. Luke memperingatkannya untuk menjaga kata-katanya, dan dia dengan cepat meminta maaf. Sementara itu, dua pria lainnya memanggil Luke, mengatakan mereka tidak bisa bertahan lebih lama lagi. Luke mengalihkan perhatiannya kembali ke Raja Banteng, yang sekarang terlalu takut untuk melawan. Namun seiring berjalannya waktu, semakin banyak banteng terus berkumpul. Yang tiba-tiba menyarankan agar mereka bertarung untuk keluar, tapi dia menjawab bahwa dengan begitu banyak musuh, dia tidak bisa melenyapkan semuanya. Meski begitu, Yang bersikeras dia tidak peduli dan bahkan menyatakan bahwa dia ingin makan daging sapi panggang. Namun, Luke hanya bisa meminta maaf dan mengakui bahwa staminanya sudah hampir habis. Tak disangka, Yuki mendesaknya untuk bertahan selama 3 detik dan Luke setuju, tapi dia bingung dengan rencananya. Yuki lalu langsung bergerak sambil mengatakan tidak ada waktu untuk menjelaskan. Melihat ini, Luke tidak bisa menahan diri untuk tidak memarahinya, tapi dia tetap melangkah maju dan menggunakan pedang siklonnya untuk menghalau banteng yang datang. Saat bertarung, dia memperingatkan Yuki bahwa menggunakan jurus itu akan menguras tenaganya dan menyerahkan nyawa mereka ke tangan Yuki. Yuki meyakinkannya untuk tidak khawatir karena dia belum cukup lama hidup untuk mati. Setelah itu, dia memutuskan untuk menangkap Raja Banteng agar bisa menghentikan banteng-banteng lainnya. Dia dengan cepat berlari ke arah punggung Raja Banteng dan melancarkan pukulan dengan 10 kali kekuatan normalnya. Dampaknya begitu dahsyat hingga kepala Raja Banteng hancur menghantam tanah. Menyaksikan ini, baik Yang maupun Luke terkejut dengan pertunjukan kekuatannya. Namun, Yuki tidak berhenti di situ dan dia mengaktifkan tebasan naga Phoenix-nya. Raja Banteng merasakan tekanan luar biasa saat naga dan Phoenix turun ke atasnya. Dia mencoba melarikan diri, tetapi mereka mengejarnya tanpa henti. Dalam sekejap, naga dan Phoenix bergabung dan menghantam Raja Banteng hingga jatuh.
Saat tubuh Raja Banteng jatuh tak bernyawa ke tanah, Yuki akhirnya menyatakan bahwa semuanya telah berakhir. Setelah Raja Banteng dipenggal, Banteng yang tersisa mulai melarikan diri dengan panik. Pria botak itu kemudian dengan gembira memanggil rekannya yang lain, yang segera bergegas mendekat. Keduanya berpelukan dan dengan gembira menyatakan bahwa mereka telah selamat. Namun, Luke merasa malu dan mengusulkan untuk meninggalkan mereka, yang disetujui oleh Yang. Tiba-tiba, dia melihat Yuki melambai, dan dia menjawab bahwa kali ini dia berutang budi padanya. Tapi Yuki bersikeras tidak perlu karena mereka sudah saling kenal dengan baik. Kesal dengan keberanian Yuki, Luke tergoda untuk memberinya pelajaran, tetapi Yuki tiba-tiba meminta tubuh monster itu karena akan memperkuatnya. Mendengar ini, dia menyuruhnya menunggu sebentar. Ini dengan cepat membuat Yuki bertanya apakah ada hal lain. Dia kemudian berkata kekuatan mentah Yuki kurang halus dan mengarahkannya ke Pandai Besi kota Gunung Luo. Di sana, dia akan mengajarinya metode yang dia gunakan untuk memanfaatkan kekuatan dengan benar. Mendengar ini membuat Yuki dengan senang hati setuju dan berkata dia pasti akan pergi. Namun, yang mendesaknya untuk berganti pakaian sebelum dia mempermalukan dirinya sendiri dan dia menurutinya. Kemudian di kota Gunung Luo, Yuki tiba di sebuah toko. Setelah melihat bahwa itu adalah bengkel Pandai Besi Luke, dia tahu dia telah datang ke tempat yang tepat. Tiba-tiba, Yang memanggilnya dan berkata, dia pikir Yuki tidak akan bisa menemukannya, tetapi dia memperhatikan ekspresinya dan bertanya apakah dia terkejut dengan pakaian tempurnya. Dia kemudian memperkenalkan senjata mereka dan dengan bangga mengatakan itu tidak buruk. Namun, dia berkomentar kemampuan Luke membuatnya wajar, lalu bertanya mengapa dia pamer. Marah dengan jawabannya, dia bertanya apakah dia ingin berkelahi. Yuki menerima tanpa rasa takut, mendorongnya untuk menyatakan bahwa riwayatnya akan tamat. Pada saat itu, Luke masuk dengan marah dan menuntut mengapa mereka selalu berkelahi setiap kali bertemu. Dia bahkan memukul kepala mereka dan menyuruh mereka untuk bersikap baik. Meski begitu, keduanya bersikeras itu bukan salah mereka dan mulai saling menunjuk. Luke akhirnya memerintahkan mereka untuk berhenti dan mengumumkan bahwa dia akan menempa senjata baru untuk Yang. Segera setelah itu, dia mulai mendemonstrasikan metode khusus untuk memanfaatkan kekuatan dan menyuruh mereka untuk memperhatikan. Saat dia mengangkat palunya ke arah tanduk itu, dia mengingatkan Yuuki untuk memperhatikan baik-baik. Lalu dia memukul tanduk itu dengan kekuatan yang luar biasa. Yuuki tercengang bahwa gerakan sesingkat itu memiliki kekuatan yang luar biasa. Dia menyadari bahwa teknik ini luar biasa dan memutuskan untuk menghafalnya dengan saksama. Namun, sistem memberitahunya bahwa ia telah mendeteksi manipulasi kekuatan Luke. Dia kemudian mencapai penguasaan dasar dan akhirnya mampu memanfaatkan kekuatannya. Meskipun terkejut dengan ini, dia bertanya-tanya apakah mencapai 1000 poin diperlukan sebelum maju. Tiba-tiba, yang memperhatikannya menatap dengan saksama dan bertanya apakah dia sudah mempelajarinya. Dia dengan percaya diri menjawab bahwa dia sudah mempelajarinya karena dia jenius, tetapi kesombongannya langsung membuatnya marah dan dia merasa ingin meninjunya. Malamnya, suara logam yang dipukul bergema di luar toko. Di dalam, Luke memalu tanduk itu untuk terakhir kalinya dengan kekuatan luar biasa. Tidak lama setelah itu pedang itu akhirnya selesai ditempa. Melihat ini, Yang merasa senang bahwa pedang banteng surgawinya telah selesai. Namun, aura gelap tiba-tiba muncul di sekelilingnya saat dia mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Luke memperhatikan ini dan dengan cepat memperingatkannya untuk berhati-hati. Pedang itu mulai bergerak sendiri dan melayang ke udara. Pedang itu kemudian berbalik ke arah Yang dan melesat lurus ke arahnya. Dia dengan cepat mengelak, tetapi bilahnya masih menyerempet pipinya. Di udara, pedang itu tiba-tiba terbelah menjadi dua, lalu jatuh ke tanah dengan dentang yang tajam. Setelah menyaksikan ini, Yuki bertanya apa yang telah terjadi. Luke menjelaskan bahwa pedang itu menolak karena sisa tekad yang gagal dia hilangkan. Dengan itu, dia menoleh ke Yang dan meminta maaf karena telah menghancurkan senjatanya, tetapi Yang menepisnya dan mengklaim dia bisa lolos ke Institut Seni Bela Diri terlepas dari senjatanya. Dia kemudian juga meminta maaf kepada Yuki karena rencananya untuk menunjukkan teknik yang benar tidak berhasil. Tapi Yuki meyakinkannya bahwa tidak apa-apa karena dia sudah mempelajarinya. Luke mencoba untuk terus menjelaskan, tetapi dia berhenti ketika mendengar jawaban Yuki. Terkejut dengan ini, dia bertanya apakah dia benar-benar sudah menguasainya. Yuki dengan cepat mengambil palu dan pedang di dekatnya. Kemudian dia meminta Luke untuk memeriksa apakah ada kekurangan dalam tekniknya. Setelah mengatakan itu, dia meletakkan pedang itu dan mempersiapkan diri. Ketika dia mengayunkan palu ke bilahnya, pedang itu terpotong rapi menjadi 4 bagian. Menyaksikan ini, Luke memperhatikan kontrol kekuatan Yuki telah berubah total. Dia juga memahami tekniknya dalam 1 kali coba yang menurut Luke sangat mengesankan.
Sementara itu Yuki menawarkan yang untuk menguji senjatanya, dan dia dengan cepat bertanya, apakah Yuki akan memberinya tombak. Tapi dia bilang, tombak itu tidak cocok dengan temperamennya. Jadi sebagai gantinya, dia mengeluarkan pedang ujung surga dengan kekuatan lebih dari 60. Dia juga memberitahunya bahwa senjata itu adalah harta keluarga, dan dia dengan antusias setuju untuk mengambilnya. Tapi dia bertanya-tanya tentang asal-usul pedang itu, dan dia menjelaskan bahwa dia bisa memanggil barang dari jarak jauh. Dia kemudian pergi, mengatakan mereka bergantung padanya untuk perbekalan, tetapi Yuki memilih untuk tidak mengungkapkan sistemnya. Kemudian, mereka membuka toko dan meminta yang berdiri di depan boneka latihan. Dengan pedang barunya di tangan, dia menutup matanya dan memusatkan seluruh kekuatannya, sementara Luke dan Yuki mengawasi di dekatnya. Ketika dia membuka matanya lagi, matanya dipenuhi dengan tekad. Dia melangkah maju dan menebas balok kayu di depannya. Bilahnya memotong dan membelahnya dengan rapi menjadi dua. Melihat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengagumi betapa tajamnya pedang itu. Luke juga setuju potongannya tajam dan presisi seperti senjata berharga. Yuki mendengar ini dan dengan ringan menepuk Luke mengatakan dia terlalu sopan lagi. Sementara Yuki berpikir itu sepadan karena dia mendapatkan keterampilan kontrol kekuatan, Luke mengakui kecemerlangannya yang nekat. Mengesampingkan itu, Yuki berkata dia akan kembali lebih dulu karena masalah senjata sudah selesai. Namun, Luke memintanya untuk menunggu, yang membuatnya bertanya-tanya apakah ada hal lain. Luke kemudian bertanya apakah dia pernah mempertimbangkan untuk bergabung dengan Institut Seni Bela Diri. Keesokan harinya kembali ke kota, Yuki merasa lelah karena 2 hari tidak tidur. Saat dia berjalan, dia memikirkan sistem pelatihan institut dan evaluasi besok. Tetapi saat dia melamun, sebuah buku tiba-tiba terbang di udara dan menghantam wajahnya. Lily kemudian muncul dan memarahinya karena tidak merespons dan karena bolos pelajaran. Dia juga bertanya, apakah dia pernah mempertimbangkan posisinya sebagai ketua kelas. Dia dengan cepat mengembalikan buku catatannya sambil mengatakan dia berada di alam liar tanpa sinyal, tetapi Lily bertanya-tanya apakah dia mampu bertahan hidup di alam liar sendirian. Dia kemudian dengan percaya diri mengonfirmasi bahwa dia mampu dan bahkan mengklaim bahwa dia telah membunuh banyak monster. Namun dia mengabaikan bualannya, jadi dia bertanya apakah Lily ingin mencicipi bahan-bahan yang dia bawa kembali. Tepat saat dia setuju dan dia bertanya apa yang ingin dia makan, sebuah mobil tiba-tiba melaju ke arah mereka. Yuki segera menyadari bahaya itu dan dengan cepat menariknya ke samping untuk menghindari tabrakan. Setelah menghindari kendaraan itu, pengemudinya berteriak, tetapi Yuki sibuk memperhatikan sesuatu yang lembut dalam genggamannya. Ketika dia melihat ke bawah, dia menemukan bahwa dia tidak sengaja menyentuh bagian dada Lily. Wajah Lily kemudian memerah karena marah saat dia dengan keras memanggilnya bajingan. Kemudian di rumah, meja sekali lagi dipenuhi dengan hotpot yang mengepul. Tapi Yuki hanya bisa tersenyum dengan bekas telapak tangan yang masih terlihat jelas di wajahnya. Di seberangnya, Lily tetap terlihat marah, jadi dia meminta maaf dengan menawarinya daging sapi langka dari alam liar. Meski begitu, dia bilang, daging sapi saja tidak akan mendapatkan maafnya, dan dia menerima itu. Namun ketika dia akhirnya mencicipi daging sapi itu, dia tiba-tiba berhenti. Rasanya tak terduga kaya dan empuk baginya. Meski begitu, dia menyebutnya sedikit di atas rata-rata, dan Yuki mendorongnya untuk makan lebih banyak. Mengesampingkan itu, dia memberitahunya bahwa dia mungkin tidak akan bersekolah secara teratur di masa depan. Dia langsung terkejut dan bertanya mengapa. Dia menjelaskan bahwa dia berencana untuk mendaftar ke Institut Seni Bela Diri. Dia akhirnya mengakui bakatnya sangat cocok sebagai seniman bela diri. Meski begitu, dia mendorongnya untuk mencoba kebangkitan dengan benar daripada menyerah lebih awal. Setelah makan, dia menawarkan untuk mengurus izinnya tetapi bersikeras agar dia tetap masuk kelas jika memungkinkan dan dia menerimanya. Tapi tepat saat dia akan mencapai pintu, dia memintanya untuk menunggu sebentar. Dia dengan cepat berbalik, bertanya-tanya mengapa dia memanggilnya. Namun, dia hanya mendengarnya mengucapkan terima kasih. Marah dengan ini, dia memanggilnya bodoh, dan ini membuatnya bingung. Tapi dia dengan cepat membanting pintu sebelum pergi, jadi dia dibiarkan berdiri di sana, bingung tentang apa yang salah dikatakannya. Dia akhirnya berpikir para gadis itu merepotkan dan memilih untuk beristirahat sebelum kunjungan ke institut besok. Keesokan paginya di Institut Seni Bela Diri, banyak kandidat sudah berkumpul. Di antara mereka ada yang sedang santai minum di sudut. Yuki dengan cepat memperhatikannya dan menyapanya sambil bertanya di mana Luke. Dia menjawab bahwa ayahnya telah pergi lebih dulu untuk memeriksa tempat dan memintanya untuk menunggu Yuki.
Yuki mengakui perhatian Luke, lalu bertanya bagaimana cara mengikuti tes. Dia menyuruhnya untuk mendaftar dulu di resepsi dan menunggu namanya dipanggil, tetapi dia juga mengamati jumlah peserta dan bertanya-tanya apa isi penilaiannya. Dia menjelaskan penilaiannya meliputi kekuatan, kecepatan, dan pertarungan. Setelah mendengar ini, dia mengingatkannya untuk tidak tereliminasi. Dia kemudian dengan marah membanting minumannya dan melangkah lebih dekat kepadanya, yang membuatnya bertanya mengapa dia tersenyum begitu sinis. Dia mengklaim bahwa pedangnya memberinya keberanian, tetapi dia bertanya-tanya mengapa dia berbicara seperti itu. Pada saat itu, resepsionis memanggil yang ke ruang ujian. Jadi dia akhirnya berhenti menggodanya dan menyuruhnya untuk memperhatikan untuk mempelajari tesnya, terutama apa yang sebenarnya menunggu mereka di akhir. Kemudian di dalam ruang ujian, yang memulai tesnya. Dia berdiri di arena menghadapi golem batu besar. Golem itu tidak ragu-ragu dan segera menyerbu ke arahnya. Mengantisipasi gerakannya, dia mencengkeram pedangnya dengan kuat dan dengan tebasan cepat yang tepat, bilahnya memotong tubuh golem dengan rapi. Para penonton kemudian tercengang melihat betapa mudahnya dia mengalahkannya. Setelah itu, wasit mengonfirmasi golem tidak bisa bergerak dan menyatakan yang berhasil. Saat dia berjalan kembali ke arah ayahnya, Luke berkomentar bahwa melumpuhkan golem sudah cukup, tetapi Yuki melangkah maju dan memuji yang karena bertarung dengan baik. Sebagai tanggapan, dia menepis kata-katanya dan bertanya bagaimana hasilnya di babak penyisihan. Daripada menjawab langsung, dia menyuruhnya menebak. Dia kemudian menjadi marah melihat tampang sombongnya dan mengancamnya dengan pedangnya. Setelah beberapa waktu, nama Yuki akhirnya dipanggil dan dia memasuki arena dengan tenang. Kemudian dia mendesak agar pertarungan dimulai dan mengakui dia belum pernah menghadapi seorang Awakener. Mendengar ini, yang menjadi khawatir dan dengan cepat menoleh ke ayahnya. Tetapi ayahnya meyakinkannya bahwa tidak perlu khawatir karena Yuki jelas menyembunyikan lebih banyak kekuatan. Tidak lama kemudian, wasit memberi isyarat agar tes dimulai. Lawan Yuki kemudian mengingatkannya untuk berhati-hati. Lantai arena bergetar setelah ini ketika dia mengaktifkan kemampuannya dan mengangkat bebatuan ke udara. Batu-batu yang melayang juga ditarik ke dalam tornado yang berputar di sekelilingnya. Angin kencang menyebar keluar, memaksa para penonton untuk melindungi diri mereka sendiri. Saat badai mereda, kerumunan membuka mata mereka dengan kaget. Pemandangan golem yang menjulang tinggi membuat mereka mempertanyakan apakah institut itu menargetkan Yuki. Tiba-tiba, sang Awakener mengatakan kendalinya atas gaya telah mencapai batasnya dan berharap Yuki akan membuktikan dirinya. Sementara itu, wasit meninjau statistik Yuki, termasuk bagaimana dia mengalahkan pria tak berwajah. Dia kemudian menilai kekuatan Yuki setingkat peringkat kedua dan bertanya-tanya apakah itu jenius bawaan. Di sisi lain, Yuki berdiri dengan tenang saat golem yang menjulang tinggi melancarkan serangannya. Dengan gerakan cepat, dia nyaris menghindari pukulan beratnya. Tetapi merenungkan berkah gaya, dia pikir kemampuan para Awakener sulit untuk dilawan. Namun di tengah-tengah pikirannya, dia gagal menyadarinya. Golem itu mencengkeramnya dengan kuat. Suara terkesiap kemudian memenuhi tempat itu saat raksasa itu bergerak dengan kelincahan yang mengejutkan. Di seberang arena, lawannya mengejek klaim Yuki sebagai seorang jenius, tetapi dia berhenti ketika dia menyadari sesuatu. Dia menyaksikan Yuki melonjak dengan kekuatan dan kekuatan itu merobek pakaiannya. Dengan ledakan kekuatan, dia menghancurkan tangan golem yang telah memenjarakannya. Mengamati ini, wasit memperhatikan kekuatan Yuki melonjak dan menyadari bahwa dia memiliki lebih banyak kekuatan tersembunyi. Sementara itu, golem mengeluarkan raungan kesakitan saat lengannya hancur, namun pecahan batu itu tiba-tiba terangkat ke udara sebelum menyambung kembali dengan mulus ke tubuhnya. Sang Awakener kemudian dengan tenang menjelaskan bahwa kemampuan golem untuk beregenerasi meniadakan pendekatan Yuki. Di sisi lain, Yuki mendarat dengan selamat di dekat rak senjata. Dia melihatnya sambil merenungkan bahwa bahkan kekuatan 10 kali lipat tidak cukup untuk mengalahkan golem, jadi dia tidak lagi ragu-ragu dan mengambil tombak untuk maju sekali lagi. Golem melihat ini dan merespons dengan menyiapkan pukulan telak lainnya. Yuki dengan cepat menghindari serangan itu dan membiarkannya menghantam tanah. Mengambil kesempatan itu, dia berlari di sepanjang lengan golem yang terulur. Pada saat yang tepat, dia melepaskan tebasan naga Phoenix-nya. Penonton yang menyaksikan ini tercengang setelah melihat naga dan Phoenix muncul. Pada saat itu, golem terbelah oleh kekuatan Yuki yang luar biasa. Dan setelah berhasil melakukan ini, dia bertanya kepada wasit apakah dia telah lulus tes. Sementara itu, di dalam ruangan yang berserakan botol kosong, seorang pria duduk santai dengan botol lain di tangan. Setelah menghabiskannya, dia dengan santai meminta satu lagi. Pria itu tidak lain adalah Chen, kepala markas besar Institut Seni Bela Diri.
Sekretarisnya kemudian masuk dan dengan tegas memberitahunya bahwa dia tidak bisa terus minum, tetapi dia bersikeras bahwa sebagai prajurit peringkat kelima, dia tidak akan mabuk dengan mudah. Sebagai tanggapan, dia meletakkan setumpuk tebal dokumen dengan keras ke atas meja. Dia berkata dia mengerti kekurangan bakat di institut dan ini membuat laporan itu penting. Dia bahkan melangkah lebih dekat dan tidak memberinya ruang untuk berdebat. Jadi Chen dengan enggan mengambil dokumen itu dan mulai membaca. Saat matanya memindai isinya, dia tampak sangat terkejut. Kembali di dalam institut, Yuki menerima emblem prajurit peringkat keduanya. Dia dengan santai memainkannya dan menyombongkan diri bahwa dia telah lulus tanpa banyak usaha. Namun, ekspresi sombongnya membuat yang mengepalkan tinjunya karena dia ingin sekali memukulnya. Sementara itu, Luke menyatakan dengan datar bahwa kekuatan Yuki setara dengan kekuatannya sendiri. Tapi mendengar ini membuat Yuki merasa sedikit malu. Tiba-tiba, dia menyadari teleponnya berdering karena ada panggilan masuk, jadi dia segera menjawabnya. Namun dia akhirnya dimarahi oleh Lily karena bolos kelas seharian. Dia kemudian mulai menjelaskan situasinya sementara yang di belakangnya diam-diam mengamati percakapan itu. Dia menoleh ke ayahnya dan diam-diam bertanya, apakah Yuki benar-benar sekuat itu? Luke kesulitan menghiburnya karena orang-orang jenius akan selalu muncul. Tapi sebelum dia bisa merespons dengan benar, gadis itu tiba-tiba mengangkat pedangnya. Lalu dia menyatakan bahwa dia akan melampaui Yuuki sekali lagi. Keesokan harinya di Gunung Harimau, beberapa harimau bersayap sedang berpesta bangkai rusa, tapi suara asing mengganggu mereka. Detik berikutnya, sambaran petir yang dahsyat menyambar mereka. Yuki muncul dan menyadari bahwa kontrol dan teknik lebih penting daripada kekuatan semata. Notifikasi ucapan selamat dari sistem untuk level 13 juga membuatnya tersenyum bangga. Namun, senyum itu cepat memudar saat serangkaian lolongan bergema di belakangnya. Saat mendongak, dia melihat sekelompok besar harimau bersayap menyerbu ke arahnya. Dia menggenggam tombaknya dan menghadapi mereka secara langsung, tapi jumlah mereka terlalu banyak. Dia juga merasa aneh karena para harimau itu menolak mundur bahkan setelah menderita kerugian. Ketika salah satu dari mereka mendekat, dia tiba-tiba mengerti. Dia sadar mereka tidak menyerang secara membabi buta, tetapi mereka sedang mengulur waktu. Pada saat itu, Raja Harimau bersayap telah tiba. Geraman ganas bergema di seluruh hutan, dan mustahil untuk diabaikan bahkan dari jarak jauh. Yuki kemudian menyadari Raja Harimau itu marah karena kerugiannya dan telah menjebaknya. Sebelum dia bisa berpikir lebih jauh, Raja Harimau melebarkan sayapnya dan terbang lurus ke arahnya. Dia tahu dia masih bukan tandingannya dan dia harus segera mundur. Jadi dia mengaktifkan baju zirahnya dan teknik gerakan soliter untuk melarikan diri. Namun, dia melihat kecepatan Raja Harimau sangat luar biasa dan pengejaran tidak bisa dihindari. Tepat saat dia memikirkan hal ini, Raja Harimau melepaskan gelombang kejut terkompresi dari mulutnya. Dia lengah dan gagal menghindar, jadi serangan itu mengenai sisinya secara langsung dan rasa sakit menjalar ke seluruh tubuhnya. Dia masih berhasil menghindarinya, meskipun ledakan itu menyerempetnya sebelum mengenai gunung. Meliriknya, dia menyadari pertarungan sebelumnya belum menunjukkan kekuatan penghancur penuh dari meriam itu. Karena goresan saja menyebabkan kerusakan seperti itu, dan dia tidak bisa menghadapinya secara langsung. Jadi dia memaksa dirinya untuk tetap tenang dan mengamati sekelilingnya. Setelah berpikir sejenak, sebuah rencana terbentuk di benaknya. Dia kemudian mengubah arahnya dan terbang menuju rawa di kejauhan. Setelah itu, dia memanggil dan menunjuk ke arah Raja Harimau. Lalu dia menantangnya untuk mendatanginya. Raja Harimau bingung dengan tindakannya, namun provokasi itu terasa seperti ejekan, dan dia dengan marah menyerang ke arahnya. Melihat mangsanya telah termakan umpan, Yuki memutuskan untuk membuatnya mengejarnya, jadi dia turun dengan cepat menuju rawa. Pada detik terakhir, dia terjun langsung ke dalam air keruh di bawahnya. Raja Harimau tiba-tiba berhenti di udara dan waspada terhadap medan yang tidak dikenalnya. Beberapa saat kemudian, gelembung-gelembung mulai naik dari permukaan rawa. Air bergolak hebat sebelum naga berkepala dua, penguasa rawa berlumpur, muncul. Sementara suasana di antara mereka menjadi tegang, Yuki menyelinap keluar dari bagian lain rawa. Sambil menyeka lumpur, dia merenung bahwa naga itu tidak akan pernah mengizinkan penguasa lain di wilayah mereka. Setelah itu, dia mengeluarkan ramuan kesehatan besar dan meminumnya dalam sekali teguk. Efek luar biasa ramuan itu dengan cepat menyembuhkan lengannya di depan matanya. Setelah itu, dia mengangkat pandangannya ke langit. Dia menyaksikan naga dan Raja Harimau bentrok dengan hebat. Meskipun mereka seimbang untuk saat ini, Yuki berniat memberi pelajaran pada harimau itu tentang akibat menipunya. Kemudian jauh di dalam hutan, sekelompok harimau bersayap berpesta bangkai rusa.
Mereka sibuk mencabik-cabik daging ketika salah satu dari mereka merasakan sesuatu yang tidak biasa. Namun, sudah terlambat dan kilatan cahaya merobek pepohonan diikuti oleh ledakan dahsyat yang melahap posisi mereka. Ketika debu mereda, Yuki berdiri di hadapan mereka dengan santai, memanggil mereka anak kucing. Sementara dia terus mendapatkan keuntungan dari binatang yang tumbang, salah satu harimau menatapnya dengan kaget, pandangannya terpaku pada siluet naga yang menjulang di belakangnya. Pada saat yang sama, Yuki dengan tenang berkomentar bahwa sudah lama sejak mereka terakhir bertemu. Ketakutan menyebar di antara harimau yang tersisa, dan mereka segera berbalik untuk melarikan diri. Melihat ini, dia memperingatkan mereka untuk tidak berpikir untuk melarikan diri di depannya. Dia kemudian melepaskan tebasan kuat ke arah mereka. Serangan itu merobek hutan dan mengukir jalan yang dalam. Beberapa saat kemudian, medan perang dipenuhi mayat saat sistem memberinya hadiah. Dia kemudian bergumam bahwa 199 harimau telah membayar harganya, tetapi berharap satu lagi untuk menggenapkannya. Seolah-olah diberi isyarat, suara pohon patah bergema di dekatnya. Yuki menoleh dan menyadari bahwa yang ke-200 akhirnya tiba. Di belakangnya berdiri seorang jenderal harimau level 20 dan penjaga klan. Dia kemudian berkomentar bahwa binatang itu tidak memiliki kewajiban lagi setelah kejatuhan klannya. Meskipun begitu, jenderal harimau itu meraung dan menyerbu ke arahnya tanpa ragu-ragu. Dia kemudian melompat ringan dari posisinya, menghindari serangan dan membuat binatang itu lengah. Saat berada di atasnya, dia mengenali celah, jadi dia mengayunkan tombaknya dengan tegas. Bilahnya berkelebat dan dalam satu serangan bersih, dia memenggal kepala jenderal harimau itu. Dengan ini, dia menyatakan bahwa pembunuhan ke-200 akhirnya menyeimbangkan utang yang dia rasakan terhadap harimau tua itu. Tiba-tiba, sistem memberinya selamat atas misi tersembunyi, musuh klan harimau memberinya skill unik mereka. Dengan lompatan harimau di tangan, dia percaya perhitungannya dengan Raja Harimau sudah dekat. Mengesampingkan itu, dia beralih ke bangkai harimau yang berserakan dan mempertimbangkan nilainya. Tapi pikiran bahwa dia tidak lagi miskin membuatnya bersemangat. Setelah beberapa saat, Raja Harimau kembali dengan kepala naga berkepala dua. Namun saat pandangannya jatuh ke tanah, matanya menjadi merah darah sebelum melihat tubuh tak bernyawa seluruh klannya. Raungan gemuruh kemudian dengan cepat meletus dari tenggorokannya. Teriakan marahnya bahkan membuat orang-orang di dekatnya bertanya, siapa yang membuatnya cukup marah untuk turun? Kepanikan menyebar dengan cepat dan mereka segera melarikan diri. Namun, Raja Harimau membuka mulutnya dan melepaskan serangan yang menghancurkan. Ledakan itu menghantam pegunungan di sekitarnya dan menyebabkannya runtuh. Malamnya, Yuki merenungkan kekayaan barunya dan memilih untuk membeli 2 ponsel. Tapi saat melewati rumah jagal, dia melihat lampu dan mempertanyakan kerja larut malam Bos Quen. Dia memutuskan untuk masuk dan dengan bersemangat mengumumkan bahwa dia punya barang untuk dijual. Tapi bukannya disambut, sebilah pisau tiba-tiba melayang ke arahnya. Dia bereaksi seketika dan membungkuk untuk menghindarinya. Seorang gadis kecil melangkah maju dan menuntut untuk tahu siapa dia dan mengapa dia masuk. Bukannya menjawab, dia menuntut permintaan maafnya, yang ditolaknya mentah-mentah. Jadi dia memperingatkan bahwa kenakalan membutuhkan disiplin, tapi dia membeku saat aura gelap menekannya. Baru saat itulah dia menyadari bahwa beberapa ahli hadir dan mereka semua tampak bermusuhan. Pada saat itu Quen akhirnya muncul dan mengenali Yuki. Hampir seketika, tatapan menindas itu menghilang, yang membuat Yuki bingung. Perhatiannya kemudian beralih ke Quen, yang mengatakan gadis itu adalah putrinya yang nakal, Yuna. Setelah mendengar hubungan ayahnya dengan Yuki, Yuna mundur dan dia membiarkannya pergi. Dia kemudian meminta maaf atas perilakunya dan bertanya pada Yuki apa yang membawanya ke sana selarut ini. Yuki menyatakan dia memiliki 30 bangkai harimau bersayap emas, membuat Quen terkejut. Namun keakraban mereka membuat Quen menetapkan harga 320.000 untuk masing-masing. Dia langsung menerimanya dan berterima kasih pada Quen yang mengabaikan perlunya basa-basi. Kemudian saat memeriksa kartunya, Yuki bertanya-tanya apakah Quen punya rahasia karena dia tidak menanyainya. Para ahli yang berkumpul juga menarik perhatiannya, namun kebijaksanaan Quen membuatnya menahan diri. Jadi dia memutuskan untuk pergi pada akhirnya, berpikir bahwa Quen tidak terlihat seperti orang jahat. Sementara itu, di dalam rumah jagal, Quen menanyai para ahli apakah mereka telah mengkonfirmasi segalanya. Salah satu melaporkan itu akurat, tapi tubuh Raja Monster telah menjadi umpan bagi binatang lain. Setelah mengetahui ini, Quen menginstruksikan mereka untuk menahannya karena dia pikir orang-orang yang bangkit benar-benar sombong. Keesokan harinya di luar apartemen Yuki, Chen tiba dengan pria lain. Pria itu bertanya apakah dia yakin ini tempatnya, dan dia dengan tenang mengkonfirmasinya. Dia menambahkan bahwa dia sudah menyelidiki semua detail tentang Yuki.
Di dalam apartemen, meja makan sekali lagi dipenuhi dengan makanan. Yuki dengan gembira mengobrol dan mengundang Lily untuk makan. Pada saat itu, sistem memberitahunya bahwa fungsi eksplorasi NPC telah diaktifkan, tapi dia kesal karena fungsinya terlambat aktif, karena rasa penasarannya tentang Queen sudah berlalu. Tetap saja, dia melihatnya sebagai kemampuan pendukung yang berharga jika digunakan dengan bijak. Tak lama kemudian, dia mendengar ketukan di pintu dan mengira Lily telah tiba, jadi dia membukanya dan dengan santai mengomentari kecepatannya. Namun, ekspresinya membeku ketika dia malah melihat dua pria asing. Dia kemudian segera bertanya siapa mereka. Chen memanggil namanya dan memuji seleranya yang tidak biasa, jadi dia bertanya bagaimana dia mengenalnya. Chen mengatakan, mereka telah mengawasinya sejak pertunjukan seni bela dirinya dan merupakan perwakilan institut. Sementara itu, pria di samping Chen mencium aroma masakan harimau, jadi dia mendekatinya dan berkomentar bahwa bahan-bahan seperti itu langka, tapi Yuki tertegun. Dia kemudian bertanya apakah Yuki membunuh mereka semua, yang dia konfirmasi dan mendesak mereka untuk pergi. Namun dia hanya menyuruhnya bersabar, membuat Yuki mempertanyakan tujuannya. Sebelum dia bisa bereaksi, tiba-tiba dia merasakan tubuhnya bergerak di luar kehendaknya. Sebuah kekuatan tak terlihat memaksanya untuk duduk di kursi. Terkejut dengan ini, dia menyadari bahwa kekuatan pria itu tidak memberinya kesempatan untuk merespons. Beberapa saat kemudian, dia membersihkan mangkuk kosong, meskipun makanan itu untuk Lily dan dia. Tiba-tiba, Chen memuji masakannya dan berpikir Yuki bisa sukses membuka restoran. Yuki memanfaatkan situasi dan menuntut 1.000 ribu sebagai pembayaran untuk makanannya. Dia juga memprotes bahwa mereka masuk tanpa izin dan makan tanpa bertanya. Menyadari hal ini, Chen memperkenalkan dirinya dan Wes, kepala balai distrik Jiang. Setelah mendengar gelar Wes, Yuki menyadari dia adalah orang yang luar biasa. Tetap saja, dia bertanya apa yang membawa mereka berdua ke sini. Wes kemudian memuji penampilan Yuki dan menawarinya untuk menjadi muridnya di institut. Chen juga berkomentar dengan iri bahwa kepala sekolah belum pernah melakukan ini sebelumnya. Namun, dia hanya mengucapkan terima kasih dan bersikeras untuk mengikuti upacara kebangkitan. Sebagai tanggapan, Wes menunjukkan bahwa dia sudah tahu nilai kebangkitannya adalah 0. Jadi ekspresinya perlahan menjadi suram saat dia melepaskan kekuatannya dan bertanya, apakah dia mengabaikan kekuatan seorang seniman bela diri. Pada saat itu, Yuki merasakan aura yang luar biasa menekannya. Namun ketika dia melihat Wes, dia teringat kesempatan kedua dalam hidupnya dan bertekad untuk tidak menyerah. Wes, di sisi lain, menunggu jawabannya. Jadi dia menjawab bahwa kesuksesan dan kebangkitan tidak akan menggoyahkannya dari menjadi seorang seniman bela diri. Alis Wes sedikit berkerut mendengar jawaban ini, tetapi dia terus bersikeras bahwa gagal mencoba berarti dia tidak benar-benar kuat. Tanpa diduga, tepuk tangan tiba-tiba dari Chen memecah situasi. Dia bahkan mencatat ketenangan langkah Yuki di bawah aura kepala sekolah. Wes juga berkomentar bahwa kondisi pikiran Yuki yang luar biasa membuatnya benar-benar menarik. Jadi saat dia berjalan melewatinya, dia berjanji tidak akan menghalangi pilihannya dan membiarkan institut terbuka untuknya. Sebelum pergi, dia berjanji akan mengirimkan wawasannya keesokan harinya, tapi dia harus belajar giat atau dia akan secara pribadi tidak senang. Kemudian di luar, Chen mencatat kemurahan hati Wes yang langka karena dia jarang memberi nasihat. Wes menjawab bahwa bakat Chen sudah mencapai batasnya di peringkat kelima. Namun, Yuki telah memberinya secercah harapan, jadi dia diam-diam berharap Yuki suatu hari nanti akan melampaui pria itu. Sementara itu, Yuki merasa agak tertekan. Karena melewatkan makanannya sendiri, dia bertanya pada Lily kapan dia menjadi pemakan yang begitu banyak. Dia menjawab dengan polos bahwa dia tidak tahu dan itu salahnya karena tidak makan lebih awal. Dia juga menambahkan bahwa dia masih dalam masa pertumbuhan, jadi wajar jika nafsu makannya meningkat. Dia kemudian meliriknya dan setuju bahwa dia memang sedang tumbuh. Mengesampingkan itu, dia memberitahunya tentang kerusuhan di kota dan menyuruhnya untuk tidak pergi. Setelah mengetahui ini, dia dengan cepat bertanya apa yang sedang terjadi. Dia mengungkapkan bahwa tokoh-tokoh terkemuka telah datang, dan ini mengkonfirmasi kecurigaan mereka. Namun dia pikir itu normal karena mereka sudah berspekulasi tentang hal itu. Namun dia tiba-tiba menggebrak meja, mengatakan dia tidak mengerti apa-apa. Dia bilang dia tahu tentang pelatihannya, namun dia memperingatkannya untuk tidak pergi di tengah bahaya yang meningkat. Mendengarkan permohonan tulusnya, dia terdiam. Bagaimanapun, dia meyakinkannya bahwa dia tahu apa yang dia lakukan, tapi ekspresinya menjadi gelap setelah mendengar ini. Tidak bisa mengubah pikirannya, dia hanya memintanya untuk tetap aman karena dia adalah temannya. Setelah itu, dia memutuskan untuk pergi lebih dulu. Melihatnya pergi, dia tetap diam. Dia diam-diam berterima kasih padanya, tapi dia tidak akan menunggu tanpa daya datangnya bencana.
Keesokan paginya, dia bangun pagi-pagi. Dia kemudian memperhatikan ponselnya memberitahunya tentang email baru. Saat memeriksanya, dia mencatat efisiensi Wes yang pantas untuk seorang seniman bela diri peringkat ke-6. Namun, sebelum dia bisa memeriksanya dengan cermat, sesuatu yang tidak biasa terjadi. Badai dahsyat tiba-tiba mengelilinginya, dan dia ditelan di dalamnya. Beberapa saat kemudian, dia dijatuhkan ke tanah yang kokoh. Sambil melihat sekeliling, dia bertanya-tanya di mana dia berada karena udaranya sangat dingin. Tiba-tiba, seseorang tiba-tiba melemparkan satu set pakaian ke arahnya dan mendesaknya untuk mengenakannya. Saat dia berganti pakaian, dia pikir itu mungkin ruang virtual, tapi sensasi dingin membuatnya sulit untuk percaya. Pada saat itu, dia melihat Wes berdiri tidak jauh dari sana menghadapi seekor binatang besar, jadi dia menjadi penasaran dan bertanya-tanya apa itu. Sistem segera memberitahunya bahwa itu adalah monster bawahan yang dikenal sebagai Raja Beruang Kutub. Pandangannya kemudian jatuh pada tombak Wes yang seperti miliknya, dan dia menyadari kesempatan untuk belajar. Tiba-tiba, Raja Beruang Kutub mengeluarkan geraman yang memekakan telinga. Wes hanya terkekeh dengan tenang dan mengaktifkan skill melalui tombaknya. Detik berikutnya, dia melesat maju dengan kecepatan penuh. Beruang kutub itu juga menyerang, dan kedua sosok itu bertabrakan dengan hebat dalam bentrokan sengit. Wes dengan cepat menyadari kekuatan binatang itu tidak seseram yang terlihat. Namun, beruang itu tiba-tiba mengangkat cakarnya dan menghancurkan tanah dengan kekuatan luar biasa. Saat itu, dia sudah melompat ke udara dan dengan dingin bertanya, apakah ia ingin binasa bersamanya. Dia kemudian mengangkat tombaknya tinggi-tinggi dan awan gelap berkumpul di atas. Sambaran petir mulai terbentuk dan turun langsung ke senjatanya. Dengan gerakan tegas, dia membidik beruang itu dan melepaskan gelombang petirnya. Kekuatannya sangat menghancurkan dan meremukkan tanah di bawahnya, sementara beruang kutub, di sisi lain, tertusuk lurus di salah satu matanya. Tapi setelah Wes mendarat di tanah, beruang kutub itu tetap hidup dan amarahnya semakin menjadi-jadi. Melihat ini, dia akhirnya mengaktifkan teknik rahasianya yang disebut gerakan 8 bayangan. Dalam sekejap, 8 sosok bayangan terpisah dari tubuhnya dan mengepung binatang itu. Yuki menyaksikan dengan takjub saat Wes tampak terbagi menjadi 8 bayangan yang berbeda. Setelah itu, setiap klon mengangkat tombak secara bersamaan. Dan pada saat berikutnya, mereka semua menyerang bagian tubuh beruang kutub yang berbeda. Setelah serangan selesai, Wes berkata dia akan membiarkannya hidup, tapi pelanggaran berikutnya berarti kepalanya. Tawanya bergema di seluruh tempat setelahnya saat Yuki mengamati dari kejauhan. Tiba-tiba, pusaran di atas mulai terbuka sekali lagi. Teriakan kaget Yuki bergema saat portal yang berputar terhubung langsung ke kamarnya. Dia tiba-tiba dikeluarkan dari ruang itu dan terlempar kembali ke dalam. Rasa sakit yang tersisa kemudian mengingatkannya betapa menakutkannya kekuatan seorang seniman bela diri tingkat lanjut. Namun, dia berhenti berpikir ketika melihat cahaya redup mengelilinginya. Saat dia masih bingung, sistem menyatakan keberhasilannya dalam mempelajari gelombang petir dan gerakan 8 bayangan.